Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, alhamdulillah kali ini Fatherman bisa kembali menyapa ayah bunda semuanya di seminar gratis bersama Fatherman. Alhamdulillahnya kali ini kita ketemu di bulan September dan ini merupakan agenda rutinan kita setiap bulannya. Dan bulan September ini menarik ayah bunda semuanya. Kita ngebahas tentang yang biasanya materi-materi tentang pengasuhan, kita kali ini ngebahas tentang materi tentang pasutri ya, yang tentang ilmu apa ilmu pasangan ya, suami dan istri. Alhamdulillahnya kali ini bisa berjumpa kembali sama ayah bunda semua. Nah, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Zoominar kali ini kita ngebahas tentang mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Tapi sebelum kita ngomong kebosanan, saya mau tanya dulu nih kayak bunda semuanya, ke teman-teman sahabat Padarman semua. Takutnya kita ngebahas kayak gini, ada yang belum relate nih gitu ya, karena jomblo. Siapa tahu nih, ada kan mungkin yang jomblo yang ikut kali ini? Ada? Saya boleh lihat ya bunda semuanya yang ikut kali ini, ada kan yang jomblo, boleh ngomong ke jomblo. Saya masih jomblo, saya masih mencari-cari gitu. Ada nggak gitu? Ada berapa nih, sudah mulai 4 tuh, banyak mulai banyak yang bilang saya masya Allah. Ini bagus ya, jadi ilmu sebelum amal ya, jadi berilmu sebelum beramal ya. Saya doakan semuanya ya, bagi yang single masih yang dalam tahap pencarian, semoga Allah mudahkan segera temukan dengan jodohnya ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya mungkin jodohnya juga semoga yang ngerti juga nih tentang ilmu ke rumah tanggaan ya, tentang pasutri. Senang banget nanti kalau kita sama pasangan, sama suami, sama istri gitu ya, bisa saling ngerti, oh ini loh psikologi laki-laki, oh ini loh psikologi perempuan, sehingga kita saling memahami dan saling saling mengerti gitu ya. Nah, itu kalau yang jomblo, jadi banyak banget ya. Saya jomblo yang nikah ya, tidur tuh janda ya. Alhamdulillah banyak yang jomblo. Nah, sekarang saatnya silakan muncul semuanya, untuk bapak dan ibu yang sudah menikah. Siapa yang sudah menikah kali ini? Selain pasangan. Siapa aja ini di sini? Jompis kalau bisa bilang. Karena sudah banyak nih yang alhamdulillah sudah berpasangan ya. Alhamdulillah. Saya anak tiga. Anak tiga. Oke. Nah, ayah bunda semuanya, kita kali ini ngebahas tentang mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Nah, saya mungkin sebelum mulai juga, sebelum saya serahkan juga nih ke narasumber kita, kali ini kita alhamdulillah ditemani oleh Ustaz Bindri Yusuf Rahman dan ada Ayah Irwan Rinaldi. Saya sangat senang sekali bisa bersama-sama kita belajar kali ini tuh ya, ayah bunda semuanya. Nah, ayah bunda semuanya, untuk pembelajaran kita kali ini masalah hal itu. Tapi ini saya mau ngebuat dulu fitur chatnya hanya host dan panelis aja nih yang bisa baca ya. Bentar, saya ganti lagi. Saya salah klik tadi. Nih, host dan panelis. Saya mau tanya nih ibu bunda semuanya. Kira-kira kalau kita ngomongin tentang kebosanan dalam rumah tangga, kira-kira apa sih yang emang sebenarnya emang menikah tuh bosen ya? Emang kita serumah nih sama pasangan kita yang kita cintai itu emang akan bosen gitu segala. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu, itu bisa nanti narasumber baca sehingga akhirnya paham, oh ternyata materi ini lagi dibutuhkan, atau kita mungkin nanti pembicara punya angle menarik nih yang disampaikan untuk materi hari ini gitu ya. Mungkin ada yang mau berbagi di kolom chat, kita mau lihat-lihat nih ya. Serumah tapi cuma HP yang dilihat. Jadi serumah tapi cuma HP aja yang dilihat. Aku udah dandan cantik begini nggak ada yang lihat gitu ya. Gitu. Baru ada pasangan baru lagi ya, semoga Allah mudahkan di pernikahannya ya, nih ada satunya. Alhamdulillah 5 amanah. Bosan kalau tidak dibingkai dengan iman. Bener juga sih ya, kalau kita ngerasa pengen nih masuk surga bareng-bareng sekeluarga, tapi kalau ternyata nggak dibingkai dengan iman kan kadang gimana gitu ya. Oh, Anda masih lengket, Masya Allah. Semoga lengket-lengket terus nih ya. Tapi tentunya pasti adalah dalam rumah tangga pasti banyak banget cobaan ya, benda semuanya ya. Ada rasa bosan juga. Pernah ketemu titik jenuh, apalagi kalau suami nggak mau upgrade diri. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang ngerasa kayak jenuh karena suaminya ya gini-gini aja, pasangan kita gini-gini aja, nggak mau upgrade diri, nggak mau ya, kita memperbaiki diri lah masing-masing gitu ya. Rutinitas capek, sibuk, makin lama makin gak bangun, makin berwarna makin seru. Alhamdulillah nih ya.
Selamat tapi beda pemahaman dan pemikiran jadi sering selek. Semoga piring nggak banyak yang pecah ya. Mungkin mulai hambar obrolannya. LDRan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sidik jari dan tatapan suami lebih lebih banyak di HP daripada anak dan istri. Tidak ada waktu berdua dan segala. Bosan-bosan jika ada misi keluarga yang diperjuangkan berkelanjutan. Iya, kalau nggak ada punya program di keluarga pasti akan bosan banget gitu ya. Sedih kalau lihat udah nenek kakek dan akhirnya bubar jalan. Ya pasti sedih banget. Ya kita kan berharap bisa tua ya, menua bersama gitu ya. Oke, alhamdulillahnya sini ya. Barusan masalah yang sama datang lagi. Alhamdulillah ini juga banyak banget yang sudah sharing tentang pertemuan kita kali ini tentang mengatasi rasa bosan ya, mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Alhamdulillah kita kali ini bersama dengan Ustadz Bindi sama ya Irwan. Saya mungkin mau nyapa dulu nih. Di sini Ustadz Bindi sudah bergabung kan? Belum ya? Oke, di sini sudah ada Irwan. Assalamualaikum Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Irwan? Alhamdulillah, izin Allah sehat. Alhamdulillah sehat ya Irwan. Alhamdulillah. Irwan, kita ini akan ini dulu. Ayah Irwan dulu atau sebelum dari dulu atau ya saya sebelum dari dulu tapi sebenarnya beliau sedang persiapan kalau mudah persiapannya. Amin amin. Saya dulu Kang Adi. Siap berarti Irwan dulu ya Irwan. Silakan Irwan. Ya insya Allah kita akan bahas tentang mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Untuk materi pertama insya Allah Irwan. Silakan Irwan. Terima kasih banyak Kang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, calon-calon Bapak dan calon Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam rumah tangga kita sudah mulai ada beberapa ciri-ciri berikut ini, seperti misalnya gampang tersinggung. Sebenarnya istri mau nanyakan sesuatu yang kalau dalam keadaan yang normal sebenarnya biasa-biasa aja, tetapi kita gampang tersinggung. Atau sebaliknya, kadang-kadang suami gampang tersinggung. Misalnya misalnya istri menanyakan, Bang, aku boleh nggak bantuin ngecas HP-nya? Kita mulai tersinggung tuh. Padahal sebenarnya murni istri mau bantuin suami sebenarnya, tapi kita gampang tersinggung. Atau ciri yang kedua, misalnya kita sudah gak terlalu suka lagi ngobrol sama pasangan kita, atau kita udah gak suka berdiskusi. Kalau dalam keadaan normal itu mungkin apa-apa kita diskusikan ya, persoalan anak kah, persoalan masa depan kah, ada persoalan yang sangat sederhana sekali, persoalan yang remeh-temeh sebenarnya kalau dalam keadaan normal kita diskusi. Tapi kalau sudah mulai berhenti diskusi, berhenti ngobrol, nggak ada keinginan lain gitu, nggak ada keinginan untuk berdiskusi dan ngobrol misalnya, bahkan ada persoalan-persoalan yang besar gitu, Bapak dan Ibu, persoalan yang sangat besar yang dulunya kita diskusikan tapi dulu nggak kita diskusikan lagi. Atau mungkin sering terjadi juga, itu Bapak dan Ibu, saya sering mengalami hal semacam ini adalah kalau kita dengan pasangan kita itu selalu yang muncul itu adalah sisi buruknya gitu, ayah bunda ya, apa-apa sebenarnya kalau melihat itu yang keluar itu sisi buruknya. Jadi literasi dengan pasangan itu yang positifnya jarang gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh pasangan kita itu baik sebenarnya, tapi yang keluar selalu sisi buruknya. Misalnya masakan yang dimasak sebenarnya enak gitu Bapak ya, tapi mungkin penempatan nasinya yang tidak simetris itu ada aja salahnya gitu Bapak ini. Nah, atau memang yang paling menonjol sekali itu adalah sudah mulai enggan kontak fisik gitu. Jadi kalau suami istri mungkin sudah enggan untuk berhubungan suami istri, atau sudah enggan untuk misalnya berpelukan, berciuman, atau saling sentuh menyentuh, atau saling hal yang sifatnya kontak fisik. Kadang-kadang kalau sudah mulai dekat itu rasanya muncul gitu ya, rasanya semuanya nggak ada bersemangat, nggak ada girohnya, nggak ada gairahnya gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, para ahli menyebutkan ini adalah bahagian kecil atau adalah ciri-ciri sebenarnya bahwa kita dalam ambang kebosanan di dalam kita berumah tangga dan kita berhubungan dengan pasangan kita.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kebosanan ini banyak cara gitu ya. Ada orang yang menyelesaikan kebosanan itu dengan cara destruktif. Artinya apa? Dia selesaikan saja sudah gitu ya. Daripada repot-repot sudah kita pisah aja gitu ya. Mungkin ini sudah takdirnya sampai di sini. Ada orang yang mengambil jalan seperti itu banyak, Bunda, Ayah ya. Ada juga yang mengkonstruksif gitu. Artinya ketika dia ada masalah gitu, dia berpikiran bahwa oh enggak, ini hanya masalah sekedar aja, masalah mungkin sesaat, mungkin kita perlu jalan-jalan dulu, kita perlu healing dulu, atau kita perlu kemana-mana gitu jalan-jalan. Nah Bapak Ibu, saya mungkin tidak mau konsentrasi ke arah itu. Nanti mungkin Ustaz Benri guru kita akan membahas soal itu. Nah saya lebih kepada nanti mengajak Bapak dan Ibu diskusi ke persoalan, mari kita melihat lebih dekat tantangan-tantangan yang ada di dalam pernikahan kita. Ya, ada pernikahan kita, atau mari kita melihat bahwa sebenarnya apa saja di tahap-tahap perkembangan pernikahan kita itu yang menjadi tantangan sehingga kita menjadi tahu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit agak lebih detail soal roadmap pernikahan. Nah, nanti di roadmap pernikahan itu kita akan melihat secara detail, misalnya di tahap-tahap, atau bisa jadi kita kenapa bosan ini timbul gitu, karena kita nggak punya tujuan sebenarnya. Kan sama ya Bapak Ibu ya, kalau kita dalam sebuah perjalanan yang panjang gitu, menikah ini kan ibadah yang panjang ya, tapi kita nggak ada tujuan, kita nggak tersempat sosialisasikan tujuan kepada pasangan kita, sehingga menjenuhkan gitu. Kalau kita dalam perjalanan gitu Bapak Ibu, sering kita bertanya ya gitu ke teman kita gitu, sebenarnya masih jauh nggak sih gitu ya, atau kita sering nanya sama sopir ya kalau naik bus misalnya, tapi kita nggak tahu tujuannya, kita sering nanya gitu, masih jauh nggak perjalanan ini, sehingga kenapa kita tanyakan itu, karena kita sudah mulai bosan gitu. Nah begitu juga dengan berharta rumah tangga, bisa jadi karena kita nggak tersosialisasikan tujuan dengan pasangan kita, atau kita nggak punya tujuan di dalam pernikahan kita. Atau bisa jadi Bapak dan Ibu adalah kita tidak memahami di tahap-tahap pernikahan kita itu, misalnya tahap 5 tahun awal pernikahan apa yang terjadi, terus kemudian bagaimana caranya, tantangan apa saja di 5 tahun awal pernikahan itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Bisa jadi kita nggak tahu itu gitu Bapak Ibu, sehingga timbullah kebosanan. Nah kemudian yang kedua, nanti saya mengajak Bapak Ibu diskusi untuk beberapa tips untuk merawat agar kita, kalau kita bosan, kita mencari jalan supaya konstruktif. Ada beberapa tips yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Saya kasih judul ketika serumah tak lagi sejiwa gitu Bapak Ibu ya, yang tadi ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan destruktif atau kita konstruktif, tergantung kepada kita. Tapi saya berpikir Bapak dan Ibu pasti memilih jalan untuk konstruktif ya, supaya kita, bagaimana kita ingin untuk mempertahankan pernikahan ini ya, rumah tangga ini insya Allah gitu ya. Nah Bapak Ibu yang berkenan sementara, saya mengajak kita bersama, yuk kita jadikan semua tantangan-tantangan dalam pernikahan kita ini menjadi peluang gitu ya. Nah bagaimana caranya? Salah satu caranya itu adalah mari kita periksa dan kita kuatkan amanah roadmap pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa hal yang sebelum kita membicarakan soal roadmap pernikahan itu, ada beberapa hal yang dulu harus kita selesaikan. Satu adalah kebosanan, ketidakbosanan, dan lain-lain itu. Kita memang yang pertama adalah kita memang harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada niat kita dalam rangka apa sebenarnya kita menikah. Kemudian kita kalau ada persoalan, kita tidak membicarakan kepada orang lain, tapi kita melibatkan Allah dalam persoalan pernikahan kita. Kemudian barulah kita melihat kepada yang tadi saya sebutkan, melihat kepada roadmap pernikahan ini. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, calon ayah calon bunda, kalau di dalam pernikahan itu supaya kita tidak mengalami bosan yang begitu lama, nah akan sebaiknya kita membuat roadmap pernikahan ini.
Nah, roadmap pernikahan itu adalah kita menentukan tujuan lebih dahulu. Ini tujuannya, kita ke surga bareng-bareng dengan istri kita, ke surga yang sudah disediakan Allah, yaitu di surga Aden itu. Nah, tujuan ini kita harus sepakati nih sama-sama Bapak dan Ibu. Harus pasangan kita harus tahu dengan tujuan ini. Termasuk di tahap perkembangan tertentu, anak-anak juga harus kita kasih tahu bahwa tujuan ayah, tujuan kita hidup ini ayah dengan ibu dan kamu ada dalam rumah tangga ini harusnya kita sampaikan kepada anak kita. Dalam rangka apa itu Bapak dan Ibu? Salah satunya dalam rangka supaya kita saling mengingatkan. Gitu ya. Misalnya begini, jangan-jangan rumah tangga ini nggak jalan-jalan sebenarnya. Itu ketika rumah tangga ini nggak jalan-jalan, nanti sang istri atau pasangan kita bisa mengingatkan gitu. Misalnya itu ayah, ini sepertinya bahtera rumah tangga ini tujuannya tidak lagi ke surga Aden yang Allah janjikan itu. Nah, kita bisa diingatkan oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Kenapa mereka bisa mengingatkan? Karena kita sudah sharing tujuan dari peta perjalanan pernikahan itu kemana. Nah, untuk mencapai itu, ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, mencapai tujuan itu ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit melihat di masing-masing tahapan itu apa saja tantangan-tantangannya. Sehingga ketika kita tahu tantangannya, yang nanti akan menimbulkan rasa bosan itu, rasa jenuh itu, rasa basi itu tidak akan terjadi begitu lama. Karena apa? Karena kita sudah tahu apa yang terjadi di tahap yang pertama, antisipasinya kita sudah tahu. Apa yang terjadi di tahap yang kedua, antisipasinya pun kita sudah tahu. Misalnya kebosanan sudah mulai datang lagi di 5 tahun awal pernikahan misalnya, atau di tahun yang kelima di 5 tahun awal pernikahan. Nah, kita menjadi tahu gitu Bapak Ibu antisipasinya apa. Oh, bisa jadi kenapa? Karena bisa jadi di 5 tahun awal pernikahan itu kita belum menyelesaikan persoalan kepribadian kita masing-masing. Kita belum menyelesaikan utang-utang pengasuhan kita masing-masing antara suami dengan istri. Nah, atau misalnya begini, di tahapan peta nih pernikahan kita di yang ketiga misalnya, ini ketika anak-anak sudah mulai datang. Kenapa kita mulai bosan dengan pasangan kita? Kenapa merasa jenuh, merasa basi rasanya dalam pernikahan gitu? Nah, bisa jadi karena apa? Karena kita tidak tahu cara mengantisipasi hal yang paling menonjol di tahap yang ketiga, yaitu persoalan anak datang sementara suami istri tidak pernah sama-sama menyepakati bagaimana cara mengasuh anak. Jadi anak datang itu seolah-olah ada persoalan baru gitu Bapak dan Ibu ya, persoalan yang bertambah rumit dalam pernikahan kita sehingga kita menjadi bosan gitu. Karena apa? Persoalan anak nggak terselesaikan, kemudian apa yang terjadi, kejenuhan yang sangat luar biasa, si istri karena rutinitas terus kan mendampingi anak dan tidak dibantu oleh ayahnya. Kenapa nggak dibantu oleh ayahnya? Karena ayah tidak mengerti juga bagaimana cara masuk anak. Nah, muncullah kebosanan, kejenuhan, kebasian dan lain-lain. Demikian juga dengan tahap yang keempat dan kelima. Nah, di tahap yang ketiga itu nanti Bapak dan Ibu yang paling besar akan membuat kita bosan itu adalah mulai ada kehadiran anak yang kita nggak siap sebenarnya untuk menemani anak-anak kita tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian di tahap yang keempat itu adalah yang paling menonjol itu adalah ketika anak-anak sudah mulai pergi di dalam kehidupan kita. Nah, kembalilah kita dengan suami, dengan pasangan kita tinggal berdua gitu Bapak Ibu ya. Tinggal berdua, anak-anak sudah tidak sering lagi di rumah atau bahkan anak sudah pergi dari rumah, dan kita harus menyiapkan diri kita untuk hal ini. Kadang-kadang mulai kejenuhan yang sangat luar biasa, bisa jadi antara ibu dengan bapak kalau tidak saling menguatkan, bisa jadi akan jadi persoalan baru. Nah, yang kelima yang terakhir adalah yang saya sering menyebutnya dengan aging parenting ini. Nah, aging parenting ini adalah persoalan bagaimana cara menua bersama, Bapak Ibu ya. Banyak terjadi perceraian dan perselisihan di tahap yang kelima ini, tahap yang terakhir ini banyak ayah bunda. Apa sebabnya? Karena nggak siap gitu ya. Nggak siap untuk di hari tua, nggak siap untuk menyelesaikan persoalan, nggak siap untuk melihat kelemahan masing-masing, nggak siap untuk melihat bahwa ternyata banyak benar masalah yang terjadi di pasangan kita, ada kelemahan-kelemahan di pasangan kita. Nah, izin saya Bapak dan Ibu untuk melihat satu-satu ya. Di tahap yang pertama pernikahan itu kita menyebutnya pranikah. Nah, di pranikah itu apa potensi sebenarnya akan membuat kita bosan?
Gitu. Nah, yang di pertama adalah pranikah itu kita mendapatkan pasangan kita yang sebenarnya dia man secara fisik tapi dia boy secara psikologis, atau kita mendapatkan pasangan yang a woman secara fisik tapi dia a girl secara psikologis. Nggak mateng gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah potensi besar ketika kita sudah menikah masuk kepada tahap yang kedua yang tadi saya sebutkan itu yang karena menyebutkan timbulnya kebosanan-bosanan. Contoh Bapak Ibu, ketika di pranikah itu kita melihat ada seorang calon suami yang dia secara fisik dia laki-laki tapi dia boy secara psikologis, dia nggak bisa melindungi, dia nggak bisa memprotek, dia nggak bisa untuk mengayomi, dia nggak bisa untuk misalnya menyayangi. Nah kebayanglah nanti dia masuk pada tahap yang kedua di 5 tahun awal pernikahan, ini adalah embrio untuk menjadi bosan, menjadi jenuh gitu. Kenapa? Karena memang misalnya dia nggak bisa memuji, padahal anak orang pasangan kita butuh untuk dipuji, dia nggak bisa menghargai, dia nggak bisa menghebatkan pasangannya. Tapi jangan tanya soal fisik gitu Bapak Ibu ya, tapi untuk perkembangannya dia nggak berkembang dengan baik. Nah ini sebenarnya adalah masalah yang akan masalah di pernikahan ini nggak selesai, nanti akan muncul di tahap-tahap berikutnya. Demikian juga dengan orang perempuan ya Bapak Ibu. Nah kenapa itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal ini sebelum menikah, khususnya bagi yang belum menikah nih Bapak Ibu, harus kita selesaikan dulu. Kenapa kita seorang laki-laki yang dia a man secara fisik tapi dia a boy secara psikologis? Apa sebabnya? Bisa jadi karena persoalan rekaman pengasuhan di usia-usia terbaik yang Allah berikan. Kenapa dia laki-laki secara fisik tapi dia nggak laki-laki secara psikologis? Bisa jadi mungkin begitulah rekaman pengasuhan yang dia dapatkan. Nah nanti ketika awal menikah, sebelum menikah, kita harus selesaikan persoalan-persoalan ini. Mudah-mudahan nanti mungkin tidak akan menjadi sempurna menjadi seorang man secara fisik dan man secara psikologis, bisa jadi nggak sempurna gitu Bapak dan Ibu, tapi kita setidaknya sudah mengurangi potensi sebenarnya untuk di tahun awal-awal pernikahan kita akan muncul kejenuhan-kejenuhan itu. Baik, itu tahap yang pertama. Nah kita ngelihat tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah di 5 tahun awal pernikahan. Nah hampir semua para ahli yang bicara soal pernikahan secara rumah tangga menyebutkan Bapak Ibu bahwa 5 tahun awal pernikahan ini adalah dalam tanda petik segala-galanya dalam pernikahan, yang akan menyebabkan 5 tahun awal tidak terselesaikan persoalan-persoalan antara suami istri, nanti dia akan mengalami hal yang paling sulit juga di tahap yang ketiga, tahap yang keempat, tahap yang kelima. Ada persoalan misalnya banyak persoalan suami istri di 5 tahun awal tidak kita carikan jalan keluarnya, misalnya suami emosional, istri sensitif dan lain-lain, tidak kita selesaikan persoalan ini, tidak tercarikan jalan keluarnya, kemudian ini akan berpotensi menjadi kejenuhan, mengalami kebosanan dan di tahap-tahap berikutnya. Nah bagaimana caranya ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, apa yang terjadi? Nah di 5 tahun awal pernikahan ini yang paling kita diuji itu adalah persoalan yang 3 ini, intention, attention, dan connection. Jadi niat kita apa dalam pernikahan ini, Bapak dan Ibu, dalam rangka apa kita menikah, kemudian bagaimana perhatian kita terhadap rumah tangga ini, perhatian kita terhadap pernikahan ini, seberapa jauh komitmen dan konsistensi kita terhadap rumah tangga ini, komitmen dari laki-laki, komitmen dari seorang istri, sejauh apa, kemudian sejauh apa koneksi yang kita buat, ikatan-ikatan di 5 tahun awal pernikahan ini kita usahakan. Misalnya Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang baru kenal dan kemudian lewat ta'aruf, kemudian mereka menikah, sudah barang tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang harus mereka ikatkan hati mereka, ikatkan perasaan mereka supaya mereka bisa saling bergandengan tangan untuk menuju tahapan-tahapan berikutnya. Nah kadang-kadang Bapak dan Ibu, koneksi ini tidak terlaksana. Kadang-kadang di 5 tahun awal pernikahan, bapak dan ibu atau suami istri tidak berusaha untuk membuat ikatan-ikatan ini. Nah itu adalah embrio nanti ketika tahun-tahun berikutnya akan terjadi mengalami kebosanan, kejenuhan, kebasian dan lain-lain. Di tahap yang kedua ini juga adalah kita harus membereskan, tantangannya adalah soal yang berurusan dengan tempat tidur nih Bapak Ibu ya. Itu misalnya soal passion, soal intimacy, soal komitmen kita gitu. Ini mungkin kadang-kadang tabu kita bicarakan, malas orang bicarakan, tetapi ini akan menyebabkan juga persoalan yang tadi saya sebutkan itu. Di tahun-tahun ketiga, tahun keempat, tahap ketiga, keempat, kadang-kadang sudah mulai muncul tidak ada keinginan untuk bermesraan, tidak ada keinginan untuk berhubungan
berhubungan, tidak ada keinginan untuk berciuman dan lain-lain itu. Apa sebabnya? Karena kita di 5 tahun awal pernikahan, soal passion, intimacy ini dan komitmen kita dalam soal hubungan dengan suami istri itu tidak terlalu kuat gitu Bapak Ibu ya. Misalnya soal kemesraan ya Bapak dan Ibu. Contohnya misalnya di 5 tahun awal itu tidak sempat terbicarakan misalnya apakah misalnya ya si suami tanya ke istrinya, Dek gitu mohon maaf gitu, boleh nggak kamu ngasih masukan apakah kamu merasa puas gitu dalam kita berhubungan suami dan istri gitu. Ini kenapa kita bicarakan Bapak Ibu dalam rangka komitmen kita untuk mempertahankan rumah tangga kita, dalam rangka komitmen kita agar tidak menjadi hubungan suami istri itu menjadi sesuatu yang rutin gitu Bapak Ibu ya, hanya pelepas tanggung jawab sudah selesai. Kita nggak menikmati dengan basic cinta gitu, dengan basic loving. Kita nggak menikmati hubungan suami istri itu adalah sebuah passion kita gitu, bukan Bapak Ibu. Nah, yang ini kita harus cek gitu soal passion, intimacy dan komitmen. Kemudian juga di 5 tahun awal pernikahan itu supaya kita tidak berlama-lama sering menimbulkan kebosanan itu, periksalah soal utang, pengasuhan dan luka pengasuhan. Ini soal kepribadian kita ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di 5 tahun awal itu kalau tidak terselesaikan atau tidak terminimalisir soal utang dan luka pengasuhan ini, nanti akan menjadi persoalan di tahap-tahap berikutnya. Utang pengasuhan yang tidak terselesaikan, ibu ayahnya suaminya pemarah, suaminya nggak bertanggung jawab, suaminya susah memuji, suaminya nggak suka menghadapi persoalan. Kalau ini tidak terselesaikan atau terminimalisir di 5 tahun awal pernikahan, di tahap-tahap berikutnya ketika anak datang bertambah persoalan itu dan Bapak dan Ibu. Anak datang, kemudian anak akan mencontoh seperti apa utang pengasuhan yang ada di ayah dan ibunya. Kemudian anak sudah datang, kita tidak sekedar hanya berurusan dengan persoalan kita dengan pasangan, tapi kita berurusan dengan anak-anak kita. Termasuklah soal luka pengasuhan. Nah, di 5 tahun awal pernikahan itu juga ayah dan bunda, kita berusaha betul untuk melaksanakan apa yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu, agar kita merasa bahwa dengan pasangan kita sama-sama sepakat atau berusaha untuk menjawab statement pernyataan dari Allah bahwa saya ini pakaianmu wahai adik, itu wahai istriku, dan kamu itu pakaianku, aku pakaian kamu, aku penutup aibmu, kamu penutup aibku. Ini kita usahakan di 5 tahun awal pernikahan nih Bapak Ibu, atau sering disebut dengan tahap yang kedua di dalam roadmap pernikahan. Jadi usahakanlah misalnya kalau kita melihat pasangan kita ada sesuatu yang memang tidak proporsional misalnya, atau kita melihat pasangan kita bisa jadi ada yang kita nggak suka gitu Bapak dan Ibu ya. Nggak suka maksud itu bukan nggak suka secara subjektif tapi nggak suka secara objektif, yang tidak sesuai dengan norma-norma lah gitu. Kita nggak suka misalnya makannya bunyi, kita nggak suka misalnya, nggak tahu tidurnya apa gitu, kita nggak suka gitu. Nah, mari kita bersepakat gitu Bapak dan Ibu, apakah ini kita sudah menjadi saling tutup menutup. Nah, ya bunda yang dimuliakan Allah SWT, di 5 tahun awal pernikahan ini saya sedikit memberikan beberapa slide itu karena memang hampir semua para ahli menyebutkan 5 tahun awal pernikahan ini menjadi hal yang sangat penting untuk tahap-tahap berikutnya. Kalau 5 tahun awal pernikahan ini berjalan lancar dan berjalan baik, maka jalan lancar di tahap berikutnya gitu ayah bunda. Kalau tersendat di tahap ini, kalau ada masalah di 5 tahun pernikahan, tadi yang saya sebutkan itu, persoalan passion, intimacy, persoalan komitmen, persoalan luka, utang pengasuhan, persoalan aib saling menutup aib, persoalan ini belum terselesaikan di 5 tahun awal pernikahan, maka akan tersendat di tahap-tahap berikutnya. Contohnya gitu Bapak dan Ibu ya, misalnya di utang pengasuhan belum terselesaikan di 5 tahun awal pernikahan. Misalnya suaminya lelet banget, atau suaminya nggak ada perhatian, suaminya susah ngomong sayang sama dia. Kalau 5 tahun awal pernikahan belum terselesaikan utang pengasuhan ini, nanti di 5 tahun berikutnya ini akan menjadi masalah yang besar. Akan terjadi akumulasi persoalan gitu. Karena apa? Karena memang belum terselesaikan di 5 tahun awal pernikahan. Ya. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan SWT, ini yang tantangan di 5 tahun awal pernikahan, di 5 tahun pertama yang tadi sudah saya sebutkan, aku dan kamu itu menjadi tantangan.
budaya aku dan kamu itu menjadi tantangan. Aku dan kamu itu bertantangan kenapa? Karena kita berdua berasal dari pola asuh yang berbeda, Bapak Ibu ya. Kita juga kadang-kadang ada fitrahnya seorang suami, fitrahnya nggak berlaku, fitrah tough love-nya nggak berlaku, nggak ada atau ada sangat minim. Atau misalnya seorang istri fitrah tender love-nya nggak terlalu kuat gitu. Nah ini kalau tidak terselesaikan ayah dan bunda, ini menjadi persoalan baru dalam kehidupan kita. Kemudian utang dan luka pengasuhan yang tadi saya sebutkan itu, Bapak Ibu ya, utang dan luka pengasuhan itu disebabkan oleh salah satunya pola hidup atau misi tujuan atau paradigma atau prinsip-prinsip di dalam pengasuhan yang terjadi di sebelum kita menikah yang menjadikan hutang atau luka pengasuhan. Yang ketiga adalah tantangan di 5 tahun awal pernikahan itu adalah kekuatan cinta yang tadi saya sebutkan itu. Nah, 1, 2, dan 3 ini Bapak dan Ibu, inilah yang salah satu penyebabnya nanti di 5 tahun berikutnya. Yang kita hanya menjalani rutinitas, tidak ada dinamisasi, semuanya kita lakukan hanya berdasarkan tanggung jawab saja tapi tidak ada laughingnya, maka apa yang terjadi? Kebosanan, kejenuhan, kebasian gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, baik. Bagaimana cara untuk mengatasinya untuk 5 tahun pernikahan ini? Yang pertama adalah kemampuan menerima keadaan eksternal ya Bapak Ibu ya, tanpa menyalahkan kenyataan. Misalnya di 5 tahun pernikahan ternyata, Bapak Ibu ya, ternyata ada banyak perbedaan di antara suami dan istri. Ya Bapak Ibu ya, kita nggak usah menyalahkan ya nyesel nikah dengan kamu, enggak. Gitu ya. Yang kita lakukan adalah mari kita menambah mengenal dan memahami diri dan pasangan kita. Kata para ulama adalah untuk lebih menghebatkan, membangkitkan rasa cinta, yang kita kuatkan itu adalah al-fahmunya. Jadi kita mengenal lagi, oh sesungguhnya di balik kelemahan pasangan kita ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Itu Bapak dan Ibu ya. Itu yang harus kita lakukan. Oh ternyata di ngoroknya ya suami kita ternyata ada manfaat yang sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah beli alarm atau apa gitu, jadi lebih efisien lah gitu Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah bicaralah dengan the little man. Little man itu adalah yang tadi saya sebut dengan utang-utang pengasuhan yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita menyelesaikan persoalan itu, kadang-kadang bukan kita sebenarnya, tapi ada persoalan di masa kecil kita yang belum terselesaikan gitu. Misalnya apa? Kita jadi pemarah, kita jadi orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalau ada persoalan yang muncul itu adalah yang tadi yang disebut dengan the little man itu, dengan yang di bawah, yang di dalam diri kita itu. Kemudian mari memaknai dan menentukan value diri. Value diri itu maksudnya adalah mari kita mengatakan pada diri kita, aku adalah seorang ayah. Seorang ayah itu apa? Seorang ayah yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh mundur. Nah itu, atau seorang ibu. Apapun yang terjadi, ekonomi susah atau apa, aku adalah seorang ibu. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita menanamkan ke value diri kita adalah saya bukan orang yang pecundang, tapi saya adalah ibu yang pejuang misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kacamata kuda menuju tahap berikutnya. Ya sudah kita menyelesaikan seberapa kita bisa memperbaiki tahap yang kelima, tahap yang pertama yang 5 tahun awal pernikahan. Mari kita sepakat untuk menghadapi, menjalankan yang tahap berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mengenal dan memahami dan menerima diri pasangan. Nih saya tuliskan beberapa ya Bapak Ibu ya. Caranya di tahap 5 tahun awal pernikahan adalah mengenal dan memahami, mengenal keadaan fisik diri atau pasangan. Fisik ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah di 5 tahun awal kan kita mengenal fisiknya Bapak dan Ibu ya. Saya tidak mau menyebutkan, takutnya nanti terperangkap ke body shaming gitu. Bapak Ibu mengertilah dengan persoalan ini. Misalnya kita mulai mengenal kalau istri kita jalannya nunduk-nunduk seperti itu, mungkin dia dalam keadaan lapar. Atau istri kita kalau dia misalnya kalau kita agak sedikit tidak meloloskan permintaannya, kemudian dia merengut, nanti kita sudah mulai paham ya secara fisiknya. Kemudian memahami keadaan non fisik istri. Nah ini temperamennya, karakternya, kepribadiannya, ini yang kita mulai memahami fisik dari pasangan kita. Kemudian mengakui dan menerima apa adanya dari semua yang tadi itu Bapak Ibu ya. Persoalan kelemahan dari fisik pasangan, kelemahan non fisik pasangan, itu kita akui dan menerima. Itu salah satu cara terbaik sebenarnya untuk mengenal dan memahami pasangan yang harus kita lakukan di 5 tahun awal pernikahan. Jadi kita sampaikanlah kepada diri kita bahwa ini adalah paket lengkap dari Allah sebenarnya buat kita. Yang kedua adalah pilih-pilah mana pesan positif dan negatif dalam diri dan pasangan.
Ya Bapak Ibu ya, milih dan milah mana pesan positif dan pesan negatif dalam diri dan pasangan kita. Jadi kita melihat dalam diri kita itu, dalam diri pasangan kita itu kan ada yang pesan positifnya, ada pesan negatifnya. Nah kita mau milih yang mana? Gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat semuanya pesannya negatif gitu, nah jadi persoalan nih Bapak Ibu. Pasti kita ngelihat pasti ada yang pesan yang positif yang disampaikan istri kita. Bisa jadi cara menyampaikannya mungkin yang tidak bagus, tapi kita tahu persis bahwa ini sebenarnya adalah pesan positif dari pasangan kita. Kemudian semua takdir Allah, boleh punya mimpi tapi rencana Allah yang terbaik. Di Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Jadi di 5 tahun awal pernikahan itu mari kita pahami dan kenal pasangan kita bahwa ini adalah paket lengkap dari Allah gitu. Kita dulu pernah membayangkan punya pasangan yang begini, bungono begini gitu Bapak Ibu ya. Yang hidupnya mancung, yang ini gitu. Tetapi Allah mentakdirkan bahwa ini yang Allah kirim ke kita gitu. Pasangan yang seperti ini yang kita kirim. Mungkin tidak sesuai dengan mimpi kita gitu. Tapi kita harus melakukan penerimaan. Kita harus menerima ini dengan ridho, dengan ikhlas. Kemudian menghindari membandingkan diri, selalu berpasangan selama-lamanya baik untuk buruk di dalam keadaan atau lemah dan kuat. Bicara dengan the little man, anak batinnya atau inner child yang tadi saya sebut ya, kenalan dan dengan the little man, anak batinnya atau inner child. Misalnya gini Bapak Ibu, kita ada persoalan gitu ya, ada persoalan dengan pasangan kita yang mungkin akan menimbulkan nanti kebosanan dan kejenuhan gitu ya. Nah persoalannya apa gitu. Nah persoalannya adalah kadang-kadang kalau kita dengan pasangan kita itu kita jenuh gitu, kita bosan kalau ada gak bisa diajak berdiskusi misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada persoalan, kalau ada stimulan selalu responnya cepat gitu, jadi dia gak mikir dulu gitu ya. Tetapi kalau ada stimulan langsung respon. Nah kita mari mengenali diri kita, ada yang langsung respon itu adalah sebenarnya kita menyesal nih kalau ada stimulan terus kemudian kita langsung marah gitu. Sebenarnya kita menyesal. Seharusnya kalau ada stimulan kita tahan dulu ya Bapak Ibu ya, tahan dulu, kita mikir dulu apa yang respon yang kita mau pilihkan. Nah sekarang mari kita kenali gitu ya. Oh saya ini orangnya pemarah. Nah yang pemarah itu yang kita sebut dengan anak batinnya itu, atau sering menyebutnya the little man atau dengan inner child itu. Nah petakanlah anak batinnya ini, kalau boleh saya menyebut istilah anak batinnya, yang jenis apa yang sering terlibat. Itu yang bapak dan ibu punya itu, yang utang pengasuhan yang tadi yang punya, yang sering terlibat itu apa? Apakah suka marahnya atau orangnya nggak pedulian dan lain-lain. Semuanya itu bisa kita atur Bapak Ibu karena kita adalah Tuhan penentu dan semuanya tergantung kepada kita. Kita mau sering, kalau mau sering menyelesaikan persoalan dengan membiarkan inner child ini yang menjadi ke depan selalu, ya bisa jadi itu akan membuat kita mengalami rumah tangga menjadi persoalan. Tapi semua tergantung sama kita. Kalau kita tahu bahwa saya punya utang pengasuhan, saya nggak mau berlama-lama dengan ini. Kalau begitu gimana caranya? Ayo kita perbaiki. Nah, bagaimana kita menghadapi utang pengasuhan ini? Saya menuliskan di sini face it bravely. Jadi hadapi Bapak dan Ibu. Jadi jangan, karena apa? 5 tahun awal pernikahan ini kita harus hadapi betul. Ada kelemahan-kelemahan kita hadapi. Kita orangnya nggak suka bertanggung jawab. Kita orangnya nggak suka untuk selalu ngeles gitu misalnya. Itu adalah yang tadi saya sebutkan, utang pengasuhan, inner child dan lain-lain itu. Bagaimana caranya hadapi? Bapak dan Ibu, hadapi, jangan kita lari dari persoalan itu. Baik, nah kemudian menentukan value diri. Ini masih kita bicara 5 tahun awal pernikahan ya Bapak Ibu ya. Inventarisasi value yang ada di dalam rumah tangga kita. Gitu. Di dalam rumah tangga kita itu ada value nggak? Ada nilai nggak yang kita sepakati bersama? Misalnya apa? Kalau lagi berdiskusi berdua, kalau lagi kita mau bicara berdua, value yang kita tanamkan itu kepada pasangan kita dan diri kita adalah sebelum orang itu menyelesaikan pembicaraannya, kita jangan boleh potong. Ini value nih Bapak Ibu ya. Gitu. Kadang-kadang ini akan menimbulkan kebosanan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita coba Bapak dan Ibu bayangkan suami istri lagi bicara gitu, terus tiba-tiba setiap kita bicara dengan pasangan kita selalu dia potong. Bosen gak nanti? Bosen Pak. Gitu ya, orang kita mau didengar kok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu setiap kita mengusulkan pendapat selalu marah. Gitu Bapak Ibu ya. Gak mau terima gitu. Nah ini persoalan, mari kita tanamkan value yang mana. Misalnya tadi saya sebutkan itu. Kalau berbicara, kalau mau mengusulkan pendapat, selesaikan dulu orang berbicara atau kita izin dulu kepada orang.
Apalagi contohnya Bapak Ibu ya, value itu misalnya paling gampang. Value di rumah tangga ini contohnya kalau kita membuat selesai memakai sesuatu dikembalikan kepada tempatnya. Ini bisa menimbulkan kebosanan, sangat bisa. Banyak sekali orang berpisah itu bukan gara-gara hal yang berat-berat itu, tapi hal yang sepele yang berlangsung terus-menerus rutinitas sehingga menimbulkan kebosanan. Suaminya habis mandi selalu saja handuk itu ada di mana-mana, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu? Karena nggak ada feel gitu, nggak ada nilai yang kita sepakati bersama dalam rumah tangga kita. Nah, tentukan value apa untuk way of life ke depan dan kembali kepada fitrah. Kemudian jalankan value untuk body, mind, dan soul. Kemudian ranah kita ikhtiar, hasil dan kita serahkan kepada Allah SWT. Yang terakhir di 5 tahun awal pernikahan itu adalah kacamata kuda menuju keberkahan Allah SWT untuk tahap berikutnya. Maafkan masa lalu, syukuri masa kini, dan optimis untuk masa depan. Butuh jihad untuk kalaulah misalnya di 5 tahun awal pernikahan belum juga terselesaikan, butuh hal. Kita nggak bisa lagi, kita harus masuk kepada tahap berikutnya. Itu Bapak Ibu ya. Kita berpacu waktu, kita berlomba mencari bekal. Nah, maka pakailah kacamata kuda itu untuk menghadapi tahap berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semuanya itu kita menyusun kekuatan dari kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu ya, misalnya kita mengibaratkan kita berdua ini suami istri itu ibaratnya sepasang sepatu lah atau sepasang sendal lah ya Bapak Ibu ya. Ketika satu hilang maka menjadi tidak berarti. Nah, ini harus kita tanamkan di 5 tahun awal pernikahan kita. Kita ini adalah sebuah pasangan, ada ibu, ada bapak, itu Bapak Ibu ya. Sebuah pernikahan itu pasti ada ibu, ada bapak, ada suami, ada istri. Kalau nggak ada istri yang dia hilang satu, maka semuanya menjadi tidak berarti. Atau bapak dan ibu adalah tak bisa ganti posisi tapi saling melengkapi. Masing-masing kita ini berbeda, iya berbeda. Ada 2.200 perbedaan di antara kita suami dengan istri. Jadi memang kita nggak bisa ganti posisi. Suami bisa di posisi kanan, istri bisa di posisi kiri, dan kita nggak sama memang kanan dan kiri, tapi saling melengkapkan. Bayangkan Bapak Ibu sepasang sepatu yang Bapak Ibu lihat itu, kalau memang nggak ada kirinya gitu Bapak Ibu ya. Atau yang kiri ngurus yang kanan, kanan ngurus yang kiri. Jalannya bakal enak nggak kita jalannya? Nggak enak Bapak dan Ibu. Kita saling melengkapi. Dan kemudian saat berjalan tak pernah kompak berdampingan, tapi tetap punya satu tujuan. Jadi kita kan nggak pernah kompak ya Bapak ya, kita melangkah kiri dan kanan nggak pernah sama-sama ya. Kalau sama-sama jinjit lari-lari gitu nggak sama, susah kita untuk berjalan. Memang kita harus mengatakan bahwa kaki kanan melangkah, kemudian kaki kiri di belakang, kemudian menyusul kaki kiri menyusul ke depan, kemudian kaki kanan melangkah disusul oleh kaki kiri. Itu Bapak Ibu ya. Yang paling penting sebenarnya adalah kita yang kanan mengatakan kepada yang kiri, katakan wahai kaki kiri aku melangkah ya ke depan, supaya kita bisa berjalan ke depan, kamu ikuti aku. Itu yang paling penting, komunikasi itu yang paling penting. Baik, kemudian ini tahap yang ketiga di 5 tahun yang ketiga nih Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mendapatkan kebosanan itu? Mengevaluasi roadmap pernikahan kita setidak-tidaknya di 2 tahap yang lalu. Nah, nanti kita juga mengevaluasi bukan aku dan bukan kamu, tidak ada lagi kamu dan aku, tapi adalah kita. Kenapa ini Bapak dan Ibu adalah kita? Karena kita akan dianugerahi dan diamanahkan oleh anak. Kalau kita mengasuh anak itu nggak bisa lagi kita ini kamu, ini abang, ini aku. Nah, yang sekarang bisanya adalah kalau kita mengasuh anak kita harus kompak bareng-bareng gitu Bapak Ibu ya. Itu serumah dan sejiwa. Kemudian membuatkan kesepakatan dan kemudian memperbaiki komunikasi kita. Yang keempat, tahap yang keempat adalah kembali itu Bapak Ibu yang tadi ada di tahap yang pertama, di tahap yang kedua, ini akan kembali nih ketika di tahap yang keempat ini tinggal berdua lagi. Anak-anak sudah mulai besar dan sudah mulai pergi, gitu Bapak Ibu tinggal berdua. Bayangkanlah kalau berdua soal intimacy ini, soal passion ini, soal komitmen ini gak berjalan dengan baik. Gitu Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi pelukan yang hangat, tidak ada lagi ciuman yang dahsyat, tidak ada lagi hubungan. Kemudian mau gak ada hubungan, mau gak ada pelukan, itu gak ada masalah karena gak ada komitmen lagi. Ini yang harus kita evaluasi secara bersama di tahap yang keempat ini. Kalau tidak akan mengalami kejenuhan, kebosanan dan lain-lain.
Kemudian di tahap yang keempat ini juga Bapak dan Ibu akan banyak sekali persoalan, misalnya penerimaan gitu, penerimaan, pemaafan, persoalan-persoalan yang mungkin akan banyak saja salahnya di pasangan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu di tahap yang keempat ini sering dikatakan adalah kepada pasangan kita tidak hanya sekedar memberikan lautan maaf, tapi memang memberikan samudra pemaafan gitu. Baik, ini yang tahap yang kelima yang sudah hampir selesai sampai ke tujuan kita Bapak dan Ibu adalah proyek menua bersama, siklus kembali kepada awal. Masing-masing secara psikologis, sang suami juga mulai sensitif, istri juga mulai sensitif. Kemudian mari kita bikin roadmap husnul khotimah kita, proyeknya kita. Jadi kita targetkan suami istri, mari kita bikin roadmap untuk husnul khotimah seperti apa. Misalnya apa, tujuan kita apa, kita tentukan tujuan kita. Tujuan kita adalah supaya husnul khotimah. Bagaimana cara mencapai husnul khotimah itu? Bisa jadi misalnya, ayo kita bareng-bareng belajar ngaji gitu, rutin pengajian, rutin ke majelis zikir misalnya, rutin ibadah, rutin sedekah dan lain-lain. Itu roadmap husnul khotimah yang harus kita bikin suami dengan istri. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat tentang tantangan-tantangan di roadmap pengasuhan agar kita tidak mengalami kebosanan dan kejenuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu untuk merawat ini rumah tangga kita ini? Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah mengenal, memahami, kemudian merawat. Nah, mengenal dan memahami itu adalah menguatkan, mengenali pemahaman tentang pasangan kita masing-masing, dan kemudian 2 hal yang paling penting di dalam rumah tangga, yaitu respect dan empati. Itu adalah cara kita untuk mengenal dan memahami kondisi pasangan kita. Nah, bagaimana kita merawat rumah tangga kita? Ada banyak caranya. Salah satunya adalah dengan alat yang paling luar biasa untuk merawat itu, kita menyebutnya dengan komunikasi. Berarti komunikasi juga harus kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu, mengenal dan memahami itu adalah yang tadi itu yang saya sebutkan, mengetahui dan mengenali sesuatu dari pasangan dan bisa melihatnya dari berbagai sudut. Misalnya dia bukan Anda, kita ini mau berbeda, tidak akan pernah kita sama. Oh, pasangan kita itu, apapun yang terjadi di pasangan kita itu, kita mengatakan bahwa dia adalah paket lengkap ilahi untuk kita, bukan buat orang lain. Jadi yang paling pas pasangan itu buat kita adalah orang yang Allah kirim ini. Seorang istri yang paling pas menurut Allah, siapa pasangan itu adalah suaminya yang sekarang. Kemudian belajar untuk menerima Bapak dan Ibu, mari kita melihat dari banyak sisi. Kalau ada persoalan itu dalam kehidupan rumah tangga kita dengan pasangan kita, marilah kita melihatnya dari balkon view, dari daerah balkon, dari balkon. Ini beberapa hal yang cara kita memahami pasangan kita. Misalnya psikologi, kita harus mengenal psikologi suami dan psikologi istri. Misalnya suami itu lebih lambat berubah dibanding istri kah? Iya, itu Bapak Ibu ya. Dan beberapa item-item berikut ini yang Bapak Ibu bisa checklist dalam rangka memahami. Oh, ternyata istri lebih egois dibanding suami. Iya. Oh, gitu ya. Jadi sehingga ketika suami mengetahui bahwa istri lebih egois dibanding suami, maka mungkin ketika kita pulang bekerja, wahai para suami, kita nggak langsung misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kita datang dulu kepada istri kita, mengatakan sayang dulu kepada istri, memeluknya, menciumnya, kemudian memberikan hadiah. Kenapa? Karena kita tahu persis istri lebih egois dibandingkan suami. Ini ada beberapa hal yang Ibu Bapak bisa baca di mana-mana tentang cara memahami psikologi suami dan psikologi istri. Nah, respect Bapak Ibu, respect ini obatnya yang benar di dalam merawat pernikahan kita agar tidak menjadi rutinitas biasa-biasa saja yang akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Nah, bagaimana respect itu? Respect itu adalah bagaimana istri memperlakukan suami sebagaimana suami berharap diperlakukan oleh istri. Nah, respect itu caranya adalah dilihat dari 2 cara, 2 kegiatan kita. Dari ujaran, itu orang bisa terlihat respectnya seberapa besar kepada orang lain, kepada pasangan, bisa terlihat dari tindakan. Nah, saya ambil contoh. Respect itu adalah gampangnya kita bicara kepada pasangan kita, mengucapkan maaf atau permisi, atau kita mengatakan kepada pasangan kita pendapatnya ayang tuh bagus banget, terima kasih ya. Bolehkah misalnya kita bicara dengan baik. Kalau tindakan itu adalah tidak memotong pasangan bicara, deep listening, misalnya, dan sabar terhadap pasangan, membantu suami membawa tas kerja, itu adalah respect. Kenapa begitu? Kita bisa katakan istri membawakan tas kerja suaminya, itu respect karena membayangkan bahwa begitu lelahnya suaminya bekerja seharian misalnya.
Kemudian yang kedua adalah empati. Ya, empati ini juga dikatakan oleh para ahli adalah alat yang merawat pernikahan yang juga sangat jitu. Empati itu adalah kemampuan kita memahami perasaan dan kekhawatiran kita dan terhadap pasangan kita. Ini seperti di respect juga kita bisa lakukan dengan dari ujarannya gitu. Ujaran empati seperti apa? Misalnya abang lagi kesal ya gitu ya. Ini sangat menolong sekali. Komunikasi ini sangat merawat pernikahan kita kalau kita empatinya besar. Misalnya adik mengerti perasaan abang, adik ikut sedih atau adik pernah mengalaminya, berat banget bang gitu, atau abang deg-degan ya, atau aku ikut senang gitu, dan lain-lain lah ujaran-ujaran yang mengisyaratkan empati yang besar. Dan kemudian tindakan empati itu seperti apa? Ikut merasakan sedih ketika pasangan sedih misalnya, berusaha menghibur pasangan, menunjukkan ekspresi, menenangkan pasangan, dan ikut bergembira kalau pasangan kita bergembira. Nah, yang terakhir adalah Bapak dan Ibu merawat, itu Bapak Ibu yang merawat. Caranya yang paling banyak cara untuk merawat pernikahan itu, tapi satu hal yang paling signifikan itu adalah membenahi cara kita berkomunikasi dengan pasangan. Jadi komunikasi ini adalah hal-hal yang akan menyangkut banyak dalam rumah tangga kita. Banyak orang bercerai, banyak perselingkuhan, banyak persoalan rumah tangga itu karena komunikasi yang buruk gitu Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi itu kalau saya menuliskannya adalah membuat hubungan sepenuh hati agar bisa pergi dari konflik dan menuju terhubung. Itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana caranya kita bisa membawa situasi yang sebenarnya bisa jadi konflik situasi itu, tetapi akhirnya menjadi terhubung. Nah, cara berkomunikasi itu sering disebut oleh para ahli dengan komunikasi tanpa kekerasan. Fokusnya ke hati bukan kepada mulut. Jadi kita nggak fokus kalau pasangan berbicara itu bukan fokus bagaimana dia mengolah pitch controlnya apa, bukan. Tapi kita fokus ke sebenarnya pasangan tuh ngomong sama kita tuh kita harus tangkap sebenarnya fokusnya, misalnya oh ini niatnya baik gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah, yang kemudian menghindari sikap yang membuat tidak terhubung, kemudian mendengarkan dan jangan banyak bicara kalau dalam komunikasi itu. Kemudian cara berkomunikasi tanpa kekerasan itu tadi sudah saya sebut Bapak dan Ibu ya, ada intention, ada intention, ada connection. Nah, komunikasi itu kan bisa terhubung dan tersambung adalah dengan berbicara dengan respect dan mendengar dengan empati, mendengarkan pasangan kita. Suami itu akan terhubung dan tersambung kalau dia berbicara respect, kalau berbicara dengan respect dengan pasangannya, kalau dia mendengar pasangannya dengan empati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin dua hal itulah yang bisa yang saya ada dalam catatan saya, bagaimana kita untuk merawat rumah tangga kita agar kita tidak terperangkap dengan kebosanan yang lama. Bosan itu boleh Bapak dan Ibu ya, tapi kita nggak mau terperangkap lama, karena mulai dari bosan itu akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi sebenarnya kalau kita nggak bisa atasi. Satu, mari kita periksa roadmap pernikahan kita, mari kita periksa tujuan pernikahan kita, mari kita periksa tahapan-tahapannya, yang ada 5 tahapan itu, apa saja tantangannya dan bagaimana jalan keluarnya, sudah kita bahas tadi. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita merawat, memahami, mengenali dan memahami pasangan kita, memahami diri, memahami pasangan. Yang terakhir adalah bagaimana kita membereskan urusan komunikasi yang sering disebut oleh para ahli. Komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting dalam persoalan membina dan menjaga rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir untuk Pak Irwan yang Masya Allah telah menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Dari akhirnya mantap tuh ya, kesimpulan di akhirnya. Bosan sih sebenarnya hal wajar ya. Hal wajar gitu. Pasti di semua rumah tangga pernah merasakan hal itu juga ya Irwan. Iya kan. Tinggal bagaimana kita akan mengatasinya ya, ataupun treatmentnya ya, sehingga akhirnya bosan itu tidak menjadi sebuah musibah berkelanjutan gitu ya. Pilihannya Kang Adi mau lari apa mau dihadapi gitu kan.
Iya betul. Kalau mau lari mau selesai, tapi apakah kita akan lari terus ya Kang ya, gitu ya. Gitu. Terkadang kan kebosanan juga kadang muncul, nggak harus banget di akhir, kadang di awal pun bisa muncul kadang ya. Kadang mikir, ada yang mikir makanya bosan muncul mungkin di 20 tahun pernikahan, 25 gitu ya. Di awal bisa aja bosan gitu ya. Iya. Tapi yang kita jaga itu kan akumulasi ya Kang. Kang Adi, akumulasi dari tahap-tahapan itu loh. Kita ngomong aja sampai nanti Ustadz Benri bosan. Nah gitu. Kalau udah bosan, nah nanti Ustadz Benri memilih dua cara, apakah destruktif atau konstruktif gitu ya. Oke, alhamdulillah. Gimana ya Bunda semuanya tentang materi yang disampaikan oleh Irwan? Boleh mungkin dikasih dulu nih hal-hal menarik apa, poin-poin yang menarik sampaikan apa aja nih yang tadi Bapak Ibu semuanya, Ibu Bunda semuanya tulis, catat atau diingat-ingat banget. Boleh mungkin berbagi di kolom chat gitu ya, biar mungkin sesama peserta yang mungkin baru datang bisa dapat apa ya auranya ini, ataupun dapat ya. Lalu juga mungkin untuk menjelaskan kembali ya Bunda semuanya, untuk kolom chat akan digunakan untuk kita berinteraksi. Untuk yang mau bertanya, silakan gunakan kolom Q&A. Karena alhamdulillah kita sini sudah ada 19 pertanyaan. Nanti insya Allah setelah materi ini akan kita laksanakan diskusi ataupun tanya jawab. Jadi pastikan gunakan sesuainya. Jadi kalau mau nanya silakan gunakan kolom Q&A. Kalau ingin berinteraksi silahkan gunakan kolom chat. Alhamdulillah sini juga banyak banget yang sudah sharing ya tentang pengalaman atau materi yang tadi sudah dilihat ya. Kang Adi sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, saya dengan Ustadz Benri itu soal utang pengasuhan dan luka pengasuhan yang tadi disebutkan salah satu penyebab sebenarnya bisa menimbulkan kebosanan itu ada di e-course sebenarnya Kang Adi. Ada di e-course. Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa nonton sih sebenarnya, bisa nonton gitu, bisa lebih detail sebenarnya. Karena memang kalau nggak terselesaikan utang dan luka itu nanti bosan Kang. Jadi misalnya udah nggak pengen lagi ngobrol sama suami dan istri. Kenapa nggak pengen ngobrol? Orangnya cuek. Nah cuek itu utang pengasuhan Kang Ali. Gitu. Gitu ya. Orangnya banyak fokus di handphone gitu ya. Iya fokusnya di handphone. Gitu. Orangnya nggak ada empatinya. Itu tuh utang pengasuhan Kang gitu ya. Nah kita bahas itu ada di e-course di utang dan luka pengasuhan itu. Jadi benar sebenarnya alhamdulillah tadi yang sampaikan oleh Irwan tentang hal yang menjadi karakter kuat kayaknya itu di diri pasangan kita itu bisa jadi emang karena ada utang pengasuhan atau luka pengasuhan yang sekarang membentuk dirinya jadi sekarang. Makanya kita mungkin yang kali ini dengan rasa kesel atau mungkin ini gimana sih pasangan kita kok gini-gini aja segala hal, nah bisa kita bantu nih dengan akhirnya ngebantu pasangan kita untuk bisa bayar utang pengasuhannya, mengobati luka pengasuhannya. Karena tantangan kita itu Bang Adi di luar rumah itu kan warna-warninya kan luar biasa menariknya gitu ya. Jadi luar biasa. Ya. Ini sebenarnya kita lagi nunggu Ustadz Benri selesai slide-nya aja sebenarnya gitu. Iya. Jadi kita tunggu aja, jadi kita ingin sedikit ya. Iya. Jadi emang alhamdulillah juga di course tersebut, alhamdulillah di course membayar utang dan membasuh luka pengasuhan, alhamdulillah kita sudah di narasumber sama 4 orang, masya Allah ya, ada Ustadz Benri, Irwan, sama Bu Leni seorang psikolog, dan almarhum Kak Hilman. Karena kami memang merasa ada materi beliau yang luar biasa banget di pas lagi zaman COVID, beliau sering banget syuting sama kita untuk isi webinar, dan itu kita coba untuk recycle dengan semampu kita, dengan semaksimal kita yang kita misalkan untuk kita berikan lagi, deliver lagi gitu ya. Makanya alhamdulillah saya dapat bicara tentang e-course bayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Nanti ya Bunda semua kalau ada yang mau, nanti saya akan kirim link pendaftarannya kalau ingin belajar nih untuk saling membantu, saling support antara pasangan ya, suami dan istri juga gitu ya. Oke, Irwan, sepertinya Ustadz Benri sudah siap, sudah di-pin, udah di spotlight, udah mic juga udah dibuka, kayaknya sudah siap ya. Jadi nggak usah ditunda lagi ya, Irwan. Malah Irwan seorang yang melihat handphone ke bawah. Iya, nggak usah nunggu sampai bosan ya. Oke, siap. Oke, nanti sudah siap semuanya, ayah bunda semuanya untuk materi kedua? Belum Kang Adi, saya baru dapat kabar ada 3 slide lagi belum selesai. Udah ya. Jalan baca dia. Oke, siap. Oke, langsung aja ke Ustadz Benri, silakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair ya Bang Adi dan juga ya Irwan sudah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayah bunda semua, khususnya yang hadir dalam webinar yang diadakan oleh Fadir.id setiap bulannya. Kita mencoba menggali beberapa isu yang ada di sekitar kita, khususnya tema keluarga. Dan salah satu isu yang masuk yang hari ini kita bahas, karena ini diantara pangkal dari rusaknya rumah tangga itu ketika kita tidak bisa mengantisipasi ketika rasa jenuh itu melanda, ya. Jadi rasa jenuh, bosan itu adalah sesuatu yang seringkali dialami oleh kita, dan memang masuklah dari rasa jenuh dan bosan itu berbagai macam pintu-pintu kerusakan yang kadang nggak disadari, ya, seperti perselingkuhan. Itu juga diantara yang mungkin akhirnya kena jenuh berselingkuh. Seperti dari bosan itu juga muncul akhirnya tidak respect kepada pasangan dan beberapa hal. Karena itu hari ini mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan saya mencoba beberapa masukan saja, ya, karena saya pun juga adalah seseorang terus belajar bagaimana menjadi suami yang baik bagi pasangan saya, dan itu menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk saling memberi masukan, ya. Saya beri judul Saat Jenuh Itu Datang, artinya ini sesuatu yang naluriah, ya. Hakikatnya bahwa Allah ciptakan kita bukan malaikat sebagai manusia yang memiliki rasa jenuh, ya, alias bahwa Allah berikan rasa kepada malaikat dengan yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka malaikat ini bertasbih tidak pernah jenuh di waktu malam dan siang. Alias apa? Bahwa malaikat itu memiliki diantaranya adalah bagaimana malaikat itu punya sifat yang tidak pernah jenuh, alias kalau sudah menjalankan tugas tidak ada rasa lelah, tidak ada bosan, dan dia menjalankan perintah Allah setelah sampai Allah mengatakan cukupnya. Berbeda dengan manusia, di antaranya manusia memiliki sifat jenuh, yang sifat jenuh ini sesuatu yang memang dialami setiap kita, ya, sampai, ya, dalam hadis sebutkan, ya, Allah tidak akan pernah bosan sampai hambanya merasa bosan, gitu. Alias bahwa hambanya itu sendiri punya sifat jenuh, dan itu sesuatu yang manusiawi. Tapi dari sifat manusiawi itu kita perlu waspada karena munculnya perangkap setan yang kadang nggak disadari, ya. Karena itu jangan pernah kita biarkan rasa jenuh ini, karena itu akan menjadi sebuah hal yang buruk, ya. Karena itu diantara pernyataan dari, ya, salah satu sahabat, ya, Ammar bin Yasir, ya, dia katakan la amalu thawbi mawasi'ani wa la amalu zawjati ma ahsanat innal milal, ya, isyrati wal amalu dabbati ma hamilat rahli min syai'il akhlaq, ya. Ini salah nih, harusnya innal milal min syai'il akhlaq, ya. Maaf, ini ada kebalik, ya. Sebenarnya kalimat yang benar illa amalu thawbi mawasi'ani wala amalu zaujati ma'ahsanat isyrati wala amalu dabbati mahamilat rahli innal milal min syai'il akhlaq, ya. Ini kayaknya tadi desainnya terburu-buru, jadi kebalik, ya. Aku tidaklah jenuh, kata kepada bajuku selama masih cocok buatku. Aku tidaklah jenuh kepada istriku selama ia masih baik mempergauliku, dan aku tidaklah jenuh terhadap tungganganku selama masih memikulku. Sesungguhnya sifat jenuh termasuk akhlak yang buruk. Jadi dia sesuatu yang kalau dibiarkan akan menjadi akhlak yang buruk. Karena itulah diantara yang kita harus pelajari bagaimana sifat jenuh ini jangan sampai menjadi sesuatu yang terus-terusan, ya. Diantaranya dia membuka peluang munculnya hal-hal yang berkaitan dengan masuknya perangkap setan untuk membuat dia khianat terhadap pernikahannya. Karena itu kita harus waspada terhadap makar iblis, di mana iblis tidak pernah membiarkan pasangan itu selalu romantis, selalu berada dalam kemesraan. Iblis tidak suka kalau seseorang itu berada dalam kondisi
yaitu selalu mesra. Makanya makar iblis terhadap manusia adalah merusak rumah tangganya. Hadisnya jelas dalam riwayat Muslim, inna iblis sayadhu arsyahu alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan singgasan di atas air, thumma yabathu saroyahu, kemudian dia dari istananya mengutus anak buahnya, fadnahum minhu manzilatan azamum fitnah, ya. Kemudian dari di Pajruit yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, datang salah satu setan melapor, fa'altu kada wa kada, ya saya sudah melakukan ini dan ini, ya maksudnya saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras atau segala perbuatan buruk lainnya. Fayaqul, apa kata saya iblis sebagai pimpinan, ma sunata syai'an, yang kamu lakukan itu biasa aja, nggak ada yang istimewa, kamu belum melakukan apa-apa, itu kira-kira maksudnya. Qal tsumma yaju ahaduhum fayaqul, datanglah setan yang lain melapor dengan kalimat, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraati, saya tidak tinggalkan seseorang, saya terus menggodanya sampai akhirnya dia bercerai dengan pasangannya. Kemudian wa fayudnihi minhu wa yaqul, kemudian ya setan tadi disuruh duduk di sampingnya, kemudian berkatalah iblis, ni'ma anta, sungguh kamu hebat banget, ya kamu pasukanku yang paling oke, ya. Ini perkataan dari Nabi mengutip bagaimana makar iblis kepada manusia, alias setan selalu berusaha merusak rumah tangga dan membuat kita akhirnya bercerai, ujung-ujungnya cerai. Nah, pintunya cerai itu bermula dari rasa jenuh karena mungkin menghadapi pasangan akhirnya jenuh, dan itulah yang harus kita antisipasi. Makanya ya, ketika jenuh itu manusiawi, tapi jangan dibiarkan terus berlarut-larut. Ya kalau berlarut-larut maka akan menjadi salah satu yang membuat rusaknya pergaulan di dalam hubungan suami istri. Karena itulah Umar bin Khattab mengatakan rumah tangga itu jangan cuma dilandasi cinta. Ya alias apa? Cinta memang menjadi kebutuhan sebagai hal yang mengikat, yang membuat kita menikmati pernikahan. Tapi sejatinya rumah tangga nggak cuma cinta. Aqal buyutil ladzi buniya 'alal hub, ya. Jarang sekali rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta. Jadi Umar mengatakan sejatinya jarang rumah tangga yang saya temui itu dibangun atas dasar cinta. Walakinan nas yata'asyaruhunna bil Islam wal ansab wal ihsan. Jadi yang biasanya mereka terikat bertahan itu karena tiga hal. Karena atas dasar Islam, atas dasar nasab, dan atas dasar kebaikan. Nah ini menjadi petunjuk dari salah satu sahabat utama betapa perjalanan hidup lika-liku rumah tangga itu, jika tak ada cinta yang mengikat, mungkin karena cinta itu sudah surut alias bosan itu melanda, ya karena bosan itu akan menjadi isyarat bahwa cinta itu sudah surut, maka Umar memberikan petunjuk bahwa kita bisa tetap bergaul dengan pasangan kita atas dasar tiga hal. Satu, atas dasar Islam, nasab, dan kebaikan. Inilah diantara yang mungkin menjadi petunjuk bagaimana kita mencoba bergeser dari menuhankan cinta. Bahwa cinta itu betul sebagai hal yang menguatkan, tapi dia bukan menjadi faktor yang akan membuat manusia itu bertahan. Yaitu adalah Islam, nasab, dan kebaikan. Berarti tiga pilar yang menjaga keluarga di saat jenuh, tiga ini yang harus kita komitmenkan. Bahwa tiga pilar ini adalah jaga supaya adanya ikatan Islam, menjaga adanya ikatan nasab, dan menjaga adanya ikatan kebaikan. Kalau tiga pilar ini satu saja sudah bisa membuat kita terjaga, apalagi kalau tiga-tiganya. Nah, bagaimana kita menjaga agar tiga pilar ini selalu ada dalam kehidupan rumah tangga kita? Yang pertama, di antara yang kita pahami, menjaga ikatan Islam dan iman yang menjadi dasar kita dalam berumah tangga itu dimulai dari kesadaran menjaga hubungan dengan Allah yang memiliki hati kita. Kenapa? Karena sejatinya hubungan kita kepada Allah yaitu dengan salah satunya kekuatannya adalah dengan ikatan hati, ya. Dialah Allah yang sejatinya memperkuatmu dalam pertolongan dengan para mukmin, ya. Di ayat 63-nya juga Allah katakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim.
Ya, dialah Allah menyatukan hati manusia. Seumpama kamu menyatukan hati manusia dengan harta, kata Allah, nggak akan bisa. Ya, tetapi Allah, walakin Allah ala fabinam, tetapi Allah lah yang menyatukan. Makanya di antara yang membuat seseorang itu tetap terjaga meskipun dalam hal ini, ya, dia itu mungkin dalam keadaan jenuh, adalah kesadaran bahwa iman yang membuat saya terjaga. Selagi pasangan saya masih dalam keadaan beriman, selagi pasangan saya masih muslim, maka sejatinya masih ada sesuatu yang mengikat kita. Karena pernikahan itu setidaknya didasari atas kesadaran bahwa saya dan dia terikat atas nama ikatan Islam. Artinya interaksi saya ada sebagai muslim yang memiliki kesepakatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Maka yang memuatkan kita supaya tetap berada dalam ikatan pernikahan itu meskipun jenuh melanda, yaitu adalah kesadaran untuk memperkuat keimanan itu, ya. Meskipun jenuh itu muncul, tapi sadar bahwa sejatinya saya dan dia itu dalam kondisi yang disebut sebagai seorang mukmin yang terikat, ya, yaitu lewat ikatan yang Allah kuatkan. Makanya yang menguatkan itu adalah kalau di dalam kehidupan pernikahan itu kita sudah mulai jenuh, tapi ibadah kita kepada Allah semakin kita kencangkan. Ya, sebab ada orang yang dalam rumah tangganya sejatinya dia sudah punya masalah, dia sendiri sama Allah sendiri dalam hal ini makin menjauh, dan ini diantara pintu-pintu kerusakan yang nggak disadari. Sehingga kalau kita ingin mempertahankan bagaimana rumah tangga ini tetap terjaga, jangan pernah menjauh dari Allah, karena itu sama saja membuat kita masuk dalam keterpurukan. Karena itulah perkuat keimanan sebagai penjaga ikatan hati saat jenuh melanda. Ya, jadi yang membuat kita dalam hal ini bertahan itu adalah Allah yang membuat kita bertahan. Ya, Allah yang membuat kita, Allah memuatkan pertolongan. Ya, Allah yang memberikan pertolongan. Jadi dikuatkan kita dengan kondisi bahwa Allah itu menguatkan dengan pertolongannya, dengan apa yang sejatinya datang lewat yang namanya ikatan iman dan Islam. Itu diantara yang harus kita lakukan di saat jenuh melanda. Makanya beberapa kali konsultasi yang kami terima, biasanya isu bosan ini berkaitan juga ketika dia dengan spiritualnya juga jeblok gitu ya. Ya, ini juga menjadi salah satu masalah yang muncul baru. Bosan berujung kepada pintu maksiat lain. Bosan dengan pasangan, mencari peluang dengan pasangan yang lain, yang membuat akhirnya ya dia masuk ke dalam pintu dengan wanita lain masuk, atau lelaki lain yang membuat akhirnya dia masuk dalam pintu kemaksiatan. Inilah diantara yang harus kita perkuat supaya Allah menguatkan diri kita di saat jenuh itu melanda. Yang kedua adalah menjaga ikatan nasab, bahwa yang membuat kita bertahan itu dalam ikatan pernikahan adalah memikirkan dampak jika rumah tangga ini koyak atau konflik tidak terjalin, terutama yang dipahami dampaknya kepada anak-anak dan orang tua kita yang masih hidup. Anak-anak adalah diantara korban yang paling besar atas konflik yang dialami oleh orang tuanya. Orang tua yang tidak harmonis berdampak kepada kondisi jiwa anak-anak yang tidak stabil. Dan ini riset-riset para ahli menyebutkan hampir semua perilaku anak-anak bermasalah dari orang tua yang tidak menunjukkan rasa nyaman di antara mereka. Dan di antara makna yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan 74, kenapa qurrata ayun yang kita harapkan di anak kita bermula dari pasangan yang qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakan pada kami dari pasangan kami azwaj, pasangan dulu, baru dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi dzurriyyatina itu dampak dari azwaj yang qurrata ayun. Sehingga kalau kita dalam hal ini seringkali ya membiarkan diri kita terpuruk dan bosan dan akhirnya berlepas, tidak ada perbaikan, sehingga kita harus pikirkan anak-anak saya sangat rentan. Dia tidak memiliki rasa nyaman karena saya yang misalnya seorang ibu yang seringkali marah dengan pasangan, akhirnya dia juga gak nyaman dengan saya. Dia juga akhirnya tidak nyaman dengan bapaknya. Itu juga harus kita pikirkan. Sehingga betul kalau sebagian orang ada yang bertahan demi anak, tapi bertahan tanpa melakukan perbaikan itu juga sesuatu yang sia-sia. Karena itu kita harus tahu di antara yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya jangan sampai rusak, termasuk ikatan yang terkait dengan orang tua kita yang mungkin masih hidup. Misalnya
orang tua kita dengan mertua kita punya hubungan baik, atau kadang ada pernikahan yang masih dekat ya, misalnya kalau ternyata sampai kami ribut sebagainya, saudara yang terjadi antara keluarga besar suami, keluarga besar istri kan terjadi konflik. Jadi ada pikiran-pikiran yang membuat kita berpikir untuk menjaga. Artinya apa? Niat kita adalah menjadikan ya diantaranya mencegah kerusakan lebih parah dengan bertahan. Kenapa? Karena jenuh itu sesuatu manusiawi. Ya, ingat ya, pilihan menjaga ikatan nasab ini didasari adalah bukan ketika kemaksiatan dilakukan oleh pasangan dengan hal-hal yang membuat kita terluka, jiwa kita terluka atau agama kita rusak gitu. Tapi perasaan jenuh aja, cintanya sudah nggak ada lagi. Duh, jujur aja sih sebenarnya nggak ada cinta Ustaz. Tapi ya gimana ya gitu ya. Ya jenuh biasa. Nah makanya dipikirkan ya saya bergaul sama dia sebatas ya sebagai bapak dan ibu terhadap anak gitu. Karena ingat, walaupun bercerai tidak ada mantan ayah dan mantan ibu di dalam Islam, alias anak itu akan tetap terkoneksi kepada ayah dan ibunya meskipun ayah dan ibunya dalam keadaan konflik. Karena itulah harus dipikirkan kondisi yang dialami oleh anak kita. Ingat sekali lagi, ini adalah sesuatu yang dilakukan jika kondisi pasangan kita atau kita mengalami kejenuhan. Ya, beda dengan kalau pasangan mengalami kondisi yang merusak rumah tangga dalam kondisi yang maksiat yang paling parah ya, dan itu ada pertimbangan-pertimbangan lain karena kita masih bahas tentang bab jenuh ya. Kemudian juga bagaimana menjaga ikatan kebaikan. Ya, ikatan kebaikan adalah diantara yang menjaga rumah tangga itu juga dalam kondisi memiliki booster, karena Allah katakan wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan memberikan isyarat bahwa Allah ingin kita berada dalam kondisi memori kita terhadap kebaikan pasangan itu selalu ada di kepala kita sebagai cara memboosterkan kembali saat jenuh itu melanda. Maka di antara yang bisa kita lakukan ayah dan bunda, selalu saya sampaikan beberapa kajian, beberapa majelis, catat kebaikan pasangan dan ingat lagi saat dia jenuh melanda untuk melihat catatan itu. Ya, beberapa rekam kebaikan dia, jejak kebaikan dia, ikatan kebaikan itu membuat akhirnya kita mendapatkan booster yang membuat kita, wah dulu dia tuh ya walaupun hari ini kok flat, tapi saya ingat bagaimana romantisnya dia, awal nikah dia melakukan ini, melakukan itu, sesuatu yang membuat saya merasa bahagia, diperlakukan istimewa dan sebagainya. Nah, 3 fondasi inilah yang harusnya disebut oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu yang menjaga agar cinta itu ya meskipun surut alias jenuh melanda tetap terpelihara lewat 3 fundament itu. Alias kita harus sudah men-switch kebutuhan kita agar rumah tangga bertahan ketika cinta itu turun lewat 3 fondasi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, bagaimana tapi apakah itu kita biarkan cinta itu surut? Jangan. Mari kita berusaha menggairahkan kembali supaya cinta itu kembali naik dan bangkit. Di antara yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat agar hidup itu menggairah, dinamis, kata Rasulullah disampaikan kepada Hanzalah dalam hadis yang cukup panjang, yaitu ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Salah samarat itu artinya 3 kali. Rasulullah sampai mengulang 3 kali kalimat ya Hanzalah sejenak-sejenak lah. Makna sejenak-sejenak itu dipahami para ulama, hidup itu jangan flat, jangan statis. Di antara yang Rasulullah anjurkan itu adalah hiduplah berpindah dari amal satu ke amal yang lain. Makanya Islam itu menyodorkan banyak amal soleh supaya kita itu bisa bervariasi dalam amal. Ya, makanya dibentangkan banyak amal. Fa'idha farukta fansab. Jika kamu selesai amal yang lain, pindah ke amal yang lain. Jika kamu selesai kepada satu amal, pindah ke amal yang lain. Dan itu adalah di antara yang harus kita rutinkan. Sehingga dalam hubungan rumah tangga pun begitu, alias jangan sampai pola hidup dan rumah tangga itu yang selalu flat ya. Ya, pakai pola anak TK ya, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi gitu. Padahal itu mungkin di awal-awal masih oke lah, tapi jangan sampai udah dewasa polanya masih begitu. Padahal bangun tidur aku push up boleh aja gitu, bangun tidur aku salto boleh aja, bangun tidur sesuatu yang sebenarnya bisa jadi kita variasikan selagi tidak bertentangan. Termasuk dalam hubungan suami istri, hubungan intim ya, bagaimana kita boleh menggauli istri, bercumbu dengan pasangan, sesuatu yang buat kita
bergairah. Tidak harus dengan di kamar, bisa kita lakukan di kamar mandi, hal-hal yang diizinkan ya, mandi bersama, hal-hal yang itu diizinkan, atau di hotel, apapun, semua itu adalah bentuk yang menggairahkan cinta yang surut, dan itu diantara yang Rasulullah ajarkan. Berikutnya adalah bagaimana kita memiliki manajemen waktu yang tepat, yaitu manajemen waktu ini terkait dengan kita mencoba memahami bahwa setiap kita pasangan itu punya 4 kebutuhan waktu: me time, couple time, family time, social time. Maka kita harus tahu bahwa tidak semua pasangan itu harus bersama-sama terus, tidak. Kenapa? Karena kadang bersama itu memberikan kita tidak pernah merasakan rasa rindu gitu ya. Jadi rindu adalah salah satu yang membuat kita bergairah atas kondisi jarak terpisah antara kita dan pasangan. Makanya sering-sering kita memanage supaya adanya perasaan rindu itu hadir dengan cara apa? Salah satu pasangan itu ya mencari kesibukan yang bermakna untuk akhirnya tidak harus bersama dengan pasangan yang lain. Itu disebut me time. Makanya Rasulullah melakukan uzlah dalam rangka itu ya, ketika pulang pun punya perasaan bahagia, sehingga hal-hal yang terkait dengan pasangan yang memiliki rindu itu bukan berarti semuanya harus ditempelin kemana aja. Itu juga salah satu pintunya jenuh. Ya, mengapa ada orang menikmati makan minum teh manis? Karena pernah menahan haus dari pagi sampai sore, sehingga teh manis begitu nikmat. Sehingga sesuatu yang biasanya bosan itu karena tidak diberikan jeda untuk kita dalam hal ini merasakan sensasi akibat kebutuhan. Ingat, bagaimana syahwat itu pun tidak perlu setiap hari ditumpahkan, harus dijaga jaraknya supaya ada perasaan berkobar, bergairah ya. Saya selalu katakan di antara hikmah wanita haid ya, itu bukan seorang suami berpikir untuk cari istri yang lain. Di antara hikmahnya adalah suami menahan hasratnya supaya saat suami istri suci justru dia punya gairah yang lebih untuk melampiaskannya, sehingga selalu merasakan seperti pengantin baru gitu. Makanya seorang suami harus tahu bahwa cara Allah untuk membuat tumpahnya hasrat itu menjadi bermakna justru ketika ada beberapa waktu istri itu dikondisikan tidak bisa digauli. Itu hikmahnya. Saya banyak suami salah tangkap ya. Hikmahnya wanita itu adalah haid supaya suami bisa mencari wanita lain, tuh ngaco tuh. Yang kayak gini adalah salah satu yang rusak. Nah, padahal diantaranya adalah itu adalah cara Allah untuk membuat ya kondisi kita ada perasaan sensasi saat pertamanya. Me time itu adalah diantaranya. Couple time juga salah satu. Setelah me time kita berikan ruang untuk kita bisa berduaan, meskipun anak sudah jumlahnya 2, 3, bahkan 10, tetap harus kita miliki. Berikutnya adalah family time. Family time juga adalah salah satu yang harus kita variasikan. Ada bapak, ibu, dan anak dalam sepekan, sebulan harus ada waktunya. Yang terakhir social time, bahwa kita juga salah satu makhluk sosial yang punya kesibukan yang memberikan gairah dalam hidup. Nah, biasanya hidup flat itu adalah manajemen waktu yang statis. Biasanya seseorang yang couple time terus gitu. Ya, me time terus, tapi nggak ada couple time sama, atau family time terus nggak ada. Nah, itu juga salah satu. Jadi dinamisnya hidup itu memberi pengaruh agar hidup itu tidak lagi bosan. Sehingga ingat, bosan itu manusiawi, tapi jangan membiarkan bosan masuk terlalu lama sehingga akan masuklah pihak ketiga, akan merusak rumah tangga kita. Berikutnya, memilih circle yang tepat. Kenapa? Hampir semua perilaku yang membuat rumah tangga itu dari bosan berujung pada kerusakan karena salah circle, alias bestie, yang membuat seseorang itu masuk dalam perangkap yang buruk. Biasanya ketika bosan, ada circle yang menawarkan, kalau gitu lu nikah lagi aja, atau lu mendingan coba deh siapa mantan lo yang dulu waktu SMP. Mengaruh lah. Kadang-kadang, maaf, ada circle yang candaan-candaannya hanya memuaskan syahwat. Kita pernah SMA ya, pendukung ada teman kita yang ngaco dan kita masih bergaul dengan dia dan kita masih akrab dengan dia. Begitu rumah tangga melanda, terus ada teman yang nawarin bercanda tapi akhirnya jadi sesuatu yang melekat di kepala kita. Coba aja tuh lu gitu ya, kalau istri lu nggak mau, lu coba sini, kan mantan lu di sini juga dan janda tuh, coba aja lu hubungin. Nah, circle itu bahayanya kalau dia tidak dipilih berdasarkan iman, akan merusak rumah tangga. Makanya Nabi ingatkan, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, circle-nya, bestinya. Hendaklah kalian melihat siapa yang jadi teman dekatnya. Makanya kalau kita sudah komit dalam rumah tangga yang dijaga oleh Allah, maka jangan berteman dengan orang yang punya isu
dalam urusaknya rumah tangga, yaitu orang-orang punya problem dalam urusan rumah tangga ini. Inilah diantara yang mungkin menjadi salah satu yang bisa menjadi rumah tangga itu menjadi rusak. Tapi yang terakhir, dan ini diantara yang Rasul ajarkan, perbanyak doa, ya, banyak doa yang tawarkan Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, diantaranya ya zat membolak-balikan hati, karena hati kita itu sering bolak-balik dari semangat menjadi turun, yang tadinya komit menjadi lemah, maka minta sama Allah supaya diteguhkan, supaya di atas agamamu, sehingga saat bosan Anda tidak sampai kemana-mana, atau berlindung dari perasaan bosan yang berujung kepada gelisah, seperti di hadis yang lain dalam zikir masyurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kesimpulannya, betapa Allah ingin supaya kita bisa melewati rasa bosan ini dengan sesuatu yang membuat kita tetap berada di agama Allah, sehingga tidak ada celah setan untuk membuat bosan ini menjadi celah untuk masuknya kerusakan-kerusakan lain. Bosan ibarat kita sedang bertransit di rest area untuk kita bisa terus melaju untuk kepada final destination kita, ya sampai transit rest area malah kita akhirnya mundur, tidak melanjutkan perjalanan rumah tangga yang sedemikian panjang. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa sampaikan. Aku luqul azza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Bindri yang telah menyampaikan materinya ya. Rasa jenuh juga disampaikan lagi, rasa jenuh itu wajar karena kita memang manusia bukan malaikat, tergantung kita bagaimana yang kita nge-treatmentnya tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas materi dari guru-guru kita kali ini, Ustaz Bindri sama Irwan. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, pastikan ya bunda semuanya untuk jika ingin bertanya silakan untuk mengisi di kolom Q&A ya. Untuk kolom chat yang digunakan untuk interaksi. Jadi pastikan gunakan sebaik-baiknya. Semoga pertanyaan Bapak Ibu semua terpilih ya untuk kita bahas pada diskusi nanti. Oke. Nah ya bunda semua, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, alhamdulillah kita juga ada kali ini ingin mengajak ayah bunda semua bergabung dalam kelas kami yang insya Allah ini merupakan kelas premium nih ya. Kelas premium ya bunda semuanya, karena kelas ini menarik, jadi termasuk produk premium kita, karena sekali gabung manfaatnya insya Allah selamanya, nggak perlu bayar bulanan lagi, perlu bayar tahun lagi, ini insya Allah dapat dinikmati selamanya. Nah apa aja? Nah kami izin mengenalkan salah satu kelas kami, yaitu kelas online konsultasi pasutri. Ya, jadi di sini benefitnya lumayan banyak ya di sini ya. Ada 1 kali Q&A live setiap bulan. Jadi di sini ada setiap bulannya ada Zoom bersama Ustaz Bindri sama Irwan. Insya Allah untuk bulan ini kita ada model tanya jawab juga di tanggal, kalau tidak salah tanggal 23 atau 24 itu pagi-pagi. Insya Allah ya. Karena kami kelas online ada 2, satu tentang anak, satu tentang pasutri. Ya, insya Allah di pekan ini, akhir pekan ini akan ada sesi tanya jawabnya via Zoom. Biasanya digunakan nih sama para member untuk konsultasi tentang rumah tangganya, tentang pasangan yang bisa digunakan tuh. Lalu juga ada bonus video materi dari pertanyaan member ini. Jadi kalau nanti ada member nih yang nanya, kita kan ada, insya Allah juga ada konsultasi. Jadi ya bunda semua nanti dapat kesempatan nih kayak yang nomor 4 itu ada konsultasi online tentang pasutri. Jadi nanti bisa konsultasi via chat ya ke admin kami, nanti insya Allah akan diteruskan ke Ustaz Bindri Irwan. Nah, nanti biasanya ada jawaban dari guru-guru kami, nanti insya Allah jawaban dari pertanyaan tersebut akan di-share di grup gitu ya. Nanti akan jadi pelajaran nih untuk member lainnya gitu. Jadi kita bisa belajar dari kelas orang lain. Lalu juga ada grup diskusi eksklusif ya, kelas online konsultasi pasutri, ada di Telegram sama WhatsApp, itu ada grupnya, itu khusus untuk para member aja, jadi nggak untuk orang lain. Lalu juga ada video pembelajaran itu berupa video manajemen konflik pasutri. Ini kalau tidak salah jumlah videonya 27 video ya, jadi bisa untuk dipelajari. Nah ya bunda semuanya, kalau ingin gabung langsung aja klik yang sudah saya share ya tentang kelasnya ya di fatherman.id/harmonis. Jadi kalau mau belajar lebih dalam lagi itu bisa di sana ya. fatherman.id/harmonis, diklik aja. Ini juga saya bantu mungkin untuk ayah bunda semua kalau ada yang ingin gabung ya di kelas kami. Sebentar, ini dia. Saya share screen dulu ya. Nah, ini dibaca aja dulu ayah bunda semuanya untuk biar makin pas nggak sih ini produknya untuk saya. Silahkan dibaca ya terus. Ini value-nya ada video juga, video awalan
video opening lah ya dari kelas tentang manajemen konflik pasutri. Nanti dilihat ya, ada bonus materi juga manajemen konflik pasutri, evaluasi pernikahan dan roti pernikahan gitu ya. Jadi pembahasannya nanti juga insya Allah ada set materinya juga. Ya, nanti kalau sudah oke, ini harganya 447.000 ya, jadi ya bunda semua ya. Jadi ini investasinya sama sekali lah ya bunda semua, bayar 447.000, tapi manfaat yang tadi kami sampaikan tentang bisa konsultasi, bisa malah ada konseling juga gitu ya. Nanti akan dibantu oleh psikolog kami. Ya insya Allah kalau memang case-nya udah ngerasa parah banget nih, insya Allah nanti akan dibantu oleh psikolog yang ada di kami, insya Allah itu. Bisa konsultasi juga dengan Ustaz bin Irwan melalui admin, lalu juga grupnya insya Allah selalu ada hal-hal yang menarik selalu dikirim di grup. Ini investasinya sebesar Rp447.000 saja ya, dari harganya yang mungkin kalau kita hitung bisa sampai Rp957. Nah kita korting untuk yang kali ini daftar hanya Rp447.000 aja. Nah itu kayak bunda semua yang kali ini jika ingin bergabung dan ingin mendapatkan harga yang lebih dalam lagi, kita ada penawaran lagi untuk kali ini, yaitu bagi yang gabung kali ini, yang gabung pada kesempatan malam hari ini, saya akan gunakan kode kupon ya. Ini kita dapat uang harga diskon 100.000 ya, bonus buku Fatherman 2. Jadi kalaupun hari ini daftar untuk malam ini ada diskon Rp100.000, lalu bonus buku Fatherman 2. Cuma yang daftar, ini yang bonus yang kedua, cuma yang daftar hari malam ini aja ya. Kalau untuk diskon insya Allah sampai 22 September. Tapi kalau untuk bonus buku, ini hanya untuk yang daftar malam ini aja. Jadi pastikan untuk ayah bunda semua daftar aja dulu untuk kali ini. Bayarnya mungkin bisa besok karena mungkin harus ke ATM dulu, atau mungkin m-bankingnya lagi bermasalah, bisa besok silakan. Tapi minimal daftar aja dulu, klik klik untuk pendaftarannya di kolom chat. Nah, menggunakan kode kuponnya adalah kode kupon Mawaddah ya. Jadi kode kuponnya adalah Mawaddah. Nanti saya cek, saya kirim di kolom chat ya. Ya, kode kuponnya Mawaddah ya. Jadi linknya yang di atas saya kirim, kode kuponnya Mawaddah, dapat diskon. Dan untuk malam ini, yang daftar malam ini hanya untuk malam ini aja, dapat bonus buku Fatherman 2. Apa sih isinya? Tentang suara hati ibu untuk ayah. Ini isinya ada berapa? Ini tentang daftar isinya ya. Ada 12 bab yang kita bahas. Ya, buku ini meski sebagian besar isinya jangan buat bapak, tapi di bagian terakhir ada tulisan khusus buat para ibu. Ya, ini tentang bagaimana akhirnya sebelum jadi ayah yang baik, maka harus jadi suami yang simpatik. Ini juga berapa isi gambar-gambar yang ada di sini ya, tentang untuk meringkas pembahasannya. Oke, itu aja untuk kali ini untuk pembahasannya, untuk penawaran dari kami. Jadi ayah bunda semua pastikan manfaatin untuk kesempatan kali ini untuk gabung di kelas online konsultasi pasutri, karena ini merupakan produk premium kami dan insya Allah ini sekali bayar manfaatnya selamanya gitu ya. Oke ya bunda semuanya, kita masuk ke sesi diskusi. Alhamdulillah di sini sudah ada 60 pertanyaan yang masuk ya, 60 pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Ini dari berbagai macam, yang dari tadi pas jam 8 sampai yang terakhir ada jam 9.29 sudah ada yang nanya. Nah mungkin saya mau sedikit ini nih, sudah memilih berapa. Nah ini nih, pertanyaan seperti ini, namanya yang saya sebutkan. Apakah yang harus kita lakukan jika perasaan kita terhadap pasangan sudah terasa hampa dikarenakan pasangan kita tidak mau introspeksi diri padahal kita sudah berkomunikasi? Terima kasih Pak atas saran dan jawabannya. Baik ya, pertama perasaan hampa yang muncul itu bukan berarti tidak bisa ditumbuhkan. Karena sejatinya cinta itu bisa ditumbuhkan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 96 ya, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh kami karuniakan, Allah dengan sifat rahmannya mengkaruniakan kepada sifat cinta. Jadi cinta itu bisa tumbuh jika di syarat yang dipenuhinya iman dan amal soleh. Makanya mintalah kepada Allah jangan pernah bosan untuk menumbuhkan cinta. Masalahnya adalah kita menolak untuk cinta itu tumbuh. Ada sebagian mengatakan gini, ogah banget gue cinta sama dia gitu. Kalau udah nikah mah jangan minta ogah, nyati nyiksa batin gitu. Orang udah nikah kok, makanya nih kalau udah nikah, kalau sebelum nikah bilang gitu nggak apa-apa, tapi kalau udah nikah mohon. Sebab ada orang yang menyiksa diri pernikahan ada loh.
Yaitu adalah udah jelas nikah, kemudian bilang enggak, saya nggak mau mencintai dia gitu. Ya udah dia bunuh diri namanya. Akhirnya kesel aja, pahala nggak dapet ya. Dan artinya kalau mau minta, salah satu wujud dia itu mau cinta adalah ikhtiar dia yang pertama. Ikhtiar dia yang pertama adalah bagaimana ya meminta supaya Allah tumbuhkan perasaan cinta itu dengan memperkuat keimanan. Yang kedua, wa amilus solihat, ya, amal-amal soleh yang akan menumbuhkan cinta. Salah satunya kalau prinsip Quran, hal jazaul ihsan lal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Apa maksudnya? Kalau kita ingin tumbuh cinta, maka berikan cinta, alias berikan cinta, tumbuhkan cinta. Kenapa? Kalau tadi disebutkan, ya soalnya pasang nggak mau introspeksi diri. Poin yang disampaikan Irwan itu catatan pentingnya adalah bahwa tidak semua, bukan tidak semua pekerjaan yang selama ini sia-sia dan selalu jadi salah satu andalan bagi seorang istri ketika suami bermasalah adalah menasehatinya gitu ya. Kamu tuh introspeksi ya. Saya ingin sampaikan bahwa hal yang melelahkan itu menasehati suami. Hal yang melelahkan menasihati suami. Saya bilang ini sama capeknya dengan ngurus lautan pakai segelas aqua gitu. Capek gitu ya. Jadi makanya kalau mau jangan meminta suami berubah, jangan menasihati suami. Tapi bikin suami jatuh cinta sama kita. Karena seorang tuh kalau udah jatuh cinta gampang diarahin. Seorang istri kalau pengen suaminya itu introspeksi, itu caranya bikin suami jatuh cinta. Bu, pelakor itu bisa membuat isi dompet suami terkuras gitu. Pelakor bisa membuat suami ninggalin istri, pelakor bisa ninggalin pekerjaan demi si pelakor. Jawabannya kok bisa setega itu si suami melakukan ini? Karena pelakor mengikat hati. Jadi kalau sampai dia tinggalin bapak ibunya demi si perempuan, itu karena jatuh cinta yang kuat. Sehingga alih-alih bikin suami marah ya dengan nasihat mendingan bikin suami jatuh cinta. Caranya gimana? Itu ada di buku Fatherman 2 di halaman 123. Mudah-mudahan Ibu salah satu yang bisa dapat hadiah beruntung dapat buku Fatherman 2. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Benri buku hafal ya halamannya. Iya, nah ini habis belajar Ustaz Adi Hidayat itu ada di pojok kanan. Luar biasa. 1, 2, 3 anak atas bagian bawah itu kan ya, atas bagian bawah. Iya, oh iya gitu. Iya dong. Bun, pertanyaannya. Irwan jauh banget, Irwan kayaknya ya di mana? Tahu nih di bawah apa sih? Jadi saya Bapak dan Ibu ini syutingnya di studio 2-nya Ustaz Benri. Studio 2. Ya, nah. Bapak Ibu Bunda yang nanya, kalau saya yang pertama itu adalah persoalan hampa wajar, tapi jangan dibiarin terus, lama-lama nggak ada itu kering udah selesai itu urusannya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi hampa wajar, ada saatnya kita hampa memang, cuman persoalannya adalah yang pertama kita tanya dulu ya komitmen pernikahan kita apa gitu loh. Ini dalam rangka apa sebenarnya kita menikah gitu. Apa ya, ini ibadah jangka panjang kah? Atau kita komitmen bahwa kita memang berbeda gitu di dalam pernikahan. Yang tadi sepasang sepatu itu loh Bun, ya, sepasang sepatu. Terus yang kedua, ayo kita cari sebenarnya penyebab hampanya apa gitu. Apakah karena penyebab hampa itu mungkin karena tadi disebabkan oleh suami. Nah kita cari nih sekarang suami itu gak mau berubah itu sebabnya apa karena memang dia gak punya ilmunya, atau mungkin kita cari jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah kalau saya intinya begitu Bunda gitu, hampa boleh gak apa-apa, tapi jangan lama-lama dia biarin hampa. Kalau jadi kering udah selesai urusan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya benar semuanya. Tadi kalau kata Ustaz Benri lebih lengkapnya insya Allah di buku Fatherman 2 halaman berapa? 123. 123. Insya Allah 123. Oke, silakan untuk ayah bunda semua, kalau ada yang mau dapat gratis bisa aja langsung daftar untuk yang kelas online konsultasi Pak Sutri. Insya Allah untuk yang daftar malam ini aja dapat penawaran untuk gratis ya. Kalau besok cuma mungkin dapat cuma potongan harga aja, karena potongan harga yang pakai kode kupon Mawaddah itu hanya berlaku sampai tanggal 22 September. Tapi untuk bonus bukunya cuma malam ini. Jadi pastikan minimal daftar aja dulu walaupun bayar besok. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini Masya Allah ya, dari para member Masya Allah. Ya, semoga jadi pembelajar terus ya dari Fatherman nih. Nah ini dia. Ini pertanyaan kedua.
usia pernikahan kami masuk usia 10 tahun. Saya merasa memasuki usia pernikahan ini saya menjadi lebih stres. Saya tipe orang yang jarang marah, jadi lebih sering menahan diri dan mendam perasaan. Tapi setahun belakang ini saya berani berbicara jika ada kekurangan dari suami, begitupun suami. Saya memiliki anak laki-laki 3 tahun dan perempuan usia 10 tahun. Bagaimana saya mengatasi rasa stres ini? Karena suasana rumah jadi tidak nyaman karena saya sering cemberut dan kurang ceria. Saya ingin menciptakan suasana rumah yang ceria dan bahagia. Nanti gimana, Ustaz? Iya. Memang harus dicari stresornya itu apa. Jadi stresor itu juga salah satu yang harus kita sembuhkan. Karena banyak orang, poin pertama adalah tidak mengenali stresornya dan salah mencari obatnya. Ada orang sakit gigi, obatnya di Ponstan gitu ya. Itu nggak menyembuhkan sakit gigi, itu menghilangkan rasa. Sama gitu ya, ada orang yang sebenarnya punya isu utama adalah ada utang pengasuhan gitu. Tapi dia obatnya adalah healing, jangan ke Bali ya mas gitu ya. Pulang balik berantem lagi tuh. Sebagian besar 10 tahun pernikahan itu adalah salah mentreatment ketika ada masalah. Salah satunya healing yang nggak berfaedah gitu ya. Saya bukan mengatakan bahwa jalan-jalan itu nggak berfaedah, tapi esensi utamanya ada problem gitu. Jadi mohon maaf gitu ya, kalau kita dalam kondisi begini, jujur aja, apa sih sebenarnya sumber masalahnya, stresnya apa? Satu, apakah kita ini punya isu yang terkait dengan utang dan luka pengasuhan di masa lalu? Jangan-jangan kita memang orang yang sangat sensitif dalam satu hal tertentu sehingga si kita akhirnya gampang marah. Kita nih belum tuntas nih, jangan-jangan masih kebawa nih pola asuh di masa lalu bapak ibu yang mungkin berkonflik atau punya trauma masa lalu. Akhirnya kebawa pada saat kita punya anak dan itu nggak pernah selesai. Atau pasangan kita dan kita menganggap pasangan kita itu harusnya kayak yang kita tonton di drama Korea. Kok dia kayak Lee Min Ho ya yang bawa bunga gitu, kalaupun bawa bunga bangke gitu, kesel banget kita. Jadi kita tuh akhirnya melihat kondisi yang terjadi, lupa untuk misalnya melihat ada problem utamanya apa. Jadi karena tadi tidak disebutkan ya bagaimana masalah utamanya apa sehingga yang muncul akhirnya tidak selesai. Kalau saya sarankan ya mungkin di mana bisa datang ke profesional, khususnya di kelas online konsultasi Pak Sutri itu ada form untuk Bunda bisa mengajukan untuk bertemu dengan psikolog dari kami yang akan membantu nanti mengurai apa yang menjadi sumber masalahnya sehingga nanti bisa ketemu, insya Allah itu nanti difasilitasi ya, dan itu free, salah satu fasilitas 1 kali pertemuan atau dengan psikolog untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ikut saja kelas online-nya untuk bisa nanti dibantu untuk ketemuan langsung. Kalau di luar daerah biasanya Zoom ya. Kalau luar daerah bisa Zoom ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bun, kalau tadi kita melihat tentang roadmap pernikahan itu, berarti 10 tahun pernikahan itu sudah masuk ke satu, ada aku, ada kamu, ada anak. Nah gitu. Jadi memang poin terbesarnya nanti itu persoalan antara suami istri itu ada di anak. Nah berarti memang harus kita selesaikan 3 yang tadi saya sampaikan itu. Sepakati soal prinsip-prinsip pengasuhan antara suami dengan istri. Jangan sampai suami mengatakan aku nyari uang aja ya gitu. Urusan yang lain seperti apa? Urusan yang lain udah kamu aja gitu. Nah kalau ini pasti akan menambah baru nih persoalan-persoalan baru yang tadi Bunda Bunda sebutkan soal stres dan lain-lain. Yang kedua yang harus kita selesaikan di pengasuhan itu adalah soal pola gitu. Nah pola ini pasti nih Bun, karena anak baru datang gitu dalam kehidupan kita, pasti polanya harus sepakat. Kalau nggak sepakat akan jadi persoalan baru. Nah yang terakhir adalah kalau kita lihat di roadmap itu adalah menjalankan roadmap pernikahan, roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu 2 Bunda. Menjalankan roadmap pengasuhan berdasarkan soal jenis kelaminnya, bagaimana anak laki-laki dan perempuan, dan kedua berdasarkan tahap perkembangan anak-anak kita gitu. Nah mudah-mudahan dengan tadi Bunda sudah menyebutkan pas sekali seperti yang di tahap perkembangan yang kita lihat tahap yang ketiga itu intinya nanti adalah banyaknya perselisihan itu di pengasuhan. Nah sepakatilah 3 hal ini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini masih menjawab untuk yang dari Bu Amalia di kolom chat. Biaya kelas premiumnya berapa? Kami di harga 447.000, dan tapi untuk hari ini kalau menggunakan menggunakan kode kupon yaitu Mawaddah
itu insya Allah akan dapat potong harga 100.000. Dan tambahan yang menariknya adalah untuk yang daftar dari masa promo, insya Allah kode kupon Mawaddah ini berlaku sampai tanggal 20 September, dan yang daftar pun insya Allah akan mendapatkan juga slide rekaman hari ini gitu ya, insya Allah juga beserta rekamannya. Nah, semoga rekamannya juga lancar. Tadi kami dapat kabar dari operator dapat ada kendala, tapi semoga tetap bisa dinikmati rekamannya nanti insya Allah. Jadi untuk yang ingin mendapatkan rekamannya ataupun slide materinya juga insya Allah bisa aja gabung di kelasnya, karena insya Allah nanti bonusnya akan mendapatkan slide sama rekamannya hari ini gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mana nih? Nah nih, bagaimana dengan pasangan yang menikah yang sudah berjalan 18 tahun, dari awal tidak ada banyak kenangan yang indah dan perhatian yang lebih kepada pasangan di awal pernikahan, sehingga ketika muncul judul ini muncul pertanyaan dari pasangan, emang dulu perhatian dan penuh cinta pasti awal, pas malam pertama udah bikin nangis, banyak trauma kok. Apakah masih ada kesempatan saya sebagai suami untuk memperbaikinya? Karena selama perjalanan kami menikah selama 18 tahun, sering turun naiknya dan stabilnya. Bisa dikatakan sebentar. Saya akui sebagai suami, saya tidak menjalankan seharusnya dilakukan di 5 tahun awal pernikahan. Iya, sangat mungkin bisa. Pertama, ikatan yang menguatkan pernikahan itu bukan hal teknis ya, karena kita pandai merayu gitu. Tapi yang pertama karena kekuatan yang Allah jaga lewat ikatan iman tadi. Sehingga kalau dalam 18 tahun baru menyadari bahwa ada yang trauma sebagainya, yang pertama jangan pasangan dulu yang kita jadikan sebagai hal evaluasi, justru minta maafnya ke Allah dulu gitu. Apalagi sebagai suami yang diikat ikatan pernikahan itu, dia harusnya menyadari bahwa dia dihisap loh atas perlakuan terhadap istrinya. Istri pun dihisap loh bagaimana dia melakukan suaminya, karena ikatan pernikahan itu kan bukan sekedar kepuasan syahwat, legalnya kita bisa memuaskan syahwat, tapi di dalamnya ada pertanggungjawaban. Dalam hadis Rasul katakan warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulatun an ra'iyati fi baiti zawjiha. Alias Rasulullah katakan laki-laki itu sejatinya kepala bagi keluarganya, di akhirat dihisap dia perlakuan sama keluarganya. Wanita juga gitu, kepala di rumah suaminya, alias dia dihisap juga. Maka yang membuat kita memperbaiki itu bukan karena sekadar supaya istri berbaik, tapi kita ingin Allah tidak menganggap kita berhutang atau berdosa karena sikap yang buruk. Maka yang pertama minta maaf ke Allah, minta ampun ya Allah, baru sadar nih 18 tahun bla bla bla. Yang kedua, mulailah dengan minta maaf ya. Yang paling penting jangan sampai kita tidak belajar, karena sejati tidak ada pernikahan yang sempurna tuh, nggak ada. Termasuk saya, Ayah Irwan, siapapun diuji. Tapi yang membuat istimewa itu kalau kita pernikahan ini didasari dengan ilmu, seperti firman Allah di surat Az-Zumar 9 ya, kata Allah kan di sini hal yastaul ladina ya'lamun ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya pengetahuan alias ilmu dengan yang tidak punya pengetahuan alias beda? Makanya rumah tangga yang mau kita bangun ke depannya 18 tahun kemarin anggaplah tutup buku karena kita blank, masih newbie. Maka 18 tahun ini kita mulai dengan basic ilmu. Ilmu apa? Selain ilmu yang mengundang keberkahan, yang kedua ilmu yang memahami pasangan. Apa sih kebutuhan pasangan yang harus kita lakukan? Bukan sekadar menuntut tapi memberi. Yang paling penting gimana caranya kita bisa membuat istri bahagia. Tanya, apa sih buat kamu bahagia sayang? Ya, apa yang membuat kamu nyaman? Apa yang tidak kamu sukai? Dan jangan berpikir tuntut diberikan dulu kebutuhan aku, salah. Karena rumus rumah tangga adalah belajar memberi agar Allah datangkan balasannya dengan kebaikan. Jadi kalau sudah diberikan, insya Allah datang kebaikan buat kita. Allah insya Allah. Iya, betul banget Bun, apa yang disampaikan Ustaz Henry. Yang pertama itu menurut saya adalah duduklah dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepada Allah. Yang kemudian duduklah sendiri, hisab sendiri, evaluasi diri sendiri, akui kesalahan, terimalah semua kesalahan kita. Yang ketiga adalah duduklah dengan pasangan. Nah, bicarakanlah yang teknis dengan pasangan, apa yang harus dilakukan. 3 itu menurut saya mudah-mudahan nggak ada kata terlambat lah buat Bapak insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Binti yang telah menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah sudah cukup untuk pertanyaan kita malam ini karena sudah malam sekali, sudah jam 21.45. Dan teman-teman juga katanya sudah di Wita, sudah jauh ya, sudah
menuju jam 11 ya. Malah mungkin kalau yang ada di WIP ya, di timur, sudah mungkin hampir jam 12 ya kali ini ya. Tapi semoga pertemuan kita tidak berakhir di sini. Insya Allah kita akan sering bertemu di setiap bulannya di untuk Zoominar. Dan insya Allah juga mungkin bagi yang ikut kelas online juga sering banget kita akan ketemu. Apalagi yang ikut webinar premium, insya Allah juga akan sering banget ketemu sama kita semuanya. Nah untuk terakhir, sebelum kita tutup, silakan Ustaz Bindri boleh di closing statement-nya. Baik, yang paling utama adalah menikah itu bukan sekedar cinta tapi komitmen. Sehingga saat cinta turun, perkuatlah komitmen dengan kesadaran bahwa sejatinya pernikahan adalah takdir Allah yang menjadikan kita ibadah yang sempurna dalam ikatan pernikahan ini. Ingat, ibadah itu menagih dua hal. Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Maka fase kehidupan hanya menagih dua hal. Senang berarti kita syukuri, susah bersabarlah terhadap apa yang Allah dapatkan, ya apa yang Allah terima. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Irwan, Cukup. saya suka di skip cukup. Jadi saya nanya adalah apa pelajarannya belajar ke Cilodong tadi. Capek banget, lelah banget kayaknya Irwan. Ini saya harus pergi ke luar kota lagi nih malam karena harus berangkat. Iya. Oke, siap. Irwan, makasih banyak semuanya. Sebetulnya Irwan juga alhamdulillah pada pertemuan malam ini senang sekali bisa berbagi pada ya bunda semuanya pertemuan kita malam ini tentang ngebahas mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Semoga pada pertemuan malam ini kita menjadi recharge untuk akhirnya rumah tangga kita lebih baik lagi dan kita bisa ada treatment khusus nih saat udah mulai bosan, udah mulai kesel, udah mulai kayak jenuh dengan kondisi rumah tangga kita bisa untuk perbaiki kondisi kita. Ya bunda semuanya. Itu aja mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini untuk ayah bunda semuanya. Ya saya sampaikan lagi untuk penawaran kita malam kelas malam ini. Kelas online konsultasi Pak Sutri, silakan untuk daftar, linknya ada di kolom chat ya, insya Allah masih ada di kolom chat. Gunakan kode kupon Mawaddah untuk mendapatkan potongan 100.000 dan untuk ayah bunda yang daftar malam ini sampai jam 12 malam, insya Allah akan dapat kesempatan untuk mendapatkan gratis buku Fatherman 2 Suara Hati Ibu untuk ayah yang ditulis langsung oleh Ustaz Bindri Jasur. Oke, itu aja untuk hari ini. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.